mendengarkan mendengarkan pemaparan atau gagasan dari Bu Heri, teman kita, yang saya kira beliau ini adalah expert dalam bidang ekonomi, terutama perpajakan, dan beliau sudah sangat lama bergelut dalam bidang perpajakan ini. Dan kita akan diberikan sebuah gagasan tentang bagaimana pajak itu sebagai kontrak sosial. Nah, sangat menarik karena kita lihat bahwa mungkin di dalam benak teman-teman, pajak itu mungkin terkesan berjalan sendiri, dalam arti kita tidak diberikan kesempatan untuk menyetujui pajak itu. Pajak itu sudah ada sejak dahulu, kemudian generasi berikutnya menerima pajak itu apa adanya dengan potongan-potongan, dengan persenan-persenan yang kadang-kadang orang-orang yang di bawah atau orang-orang masyarakat nggak tahu dari mana dapat potongan ini, misalnya seperti itu. Nah, apakah kemudian itu menjadi problem dan sebagainya? Itu sepertinya sangat menarik nih, nanti kita akan terima dari gagasan dari Mas Heri. Kenapa kemudian pajak itu sebagai kontrak sosial, dan apakah kontrak sosial itu sebuah keharusan atau justru kesadaran? Karena menarik ketika kita bicara kesadaran, maka kita sebagai warga negara kita akan berbicara tentang civil society, gimana masyarakat sipil itu punya kesadaran dalam membangun sebuah negara itu seperti apa. Nah, langsung saja mungkin untuk Mas Heri, tanpa saya banyak memberikan pembicaraan, langsung saja saya serahkan kepada Mas Heri untuk menjelaskan kepada kita semua. Silakan Mas Heri. Terima kasih Mas Putu, Mas Gede, dan tokoh-tokoh CA ini, simpatisan, konstituen. Jadi suasana politik kalau saya nyebut konstituen. Bentar lagi, bentar nih, 2024 ya. Politik, jadi konstituen ini. Jadi ini senang sekali saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan topik-topik tematik, tapi tetap kita berangkat dari fondasi filsafatnya. Sementara itu biasanya teman-teman saya di bidang akuntansi, bidang pajakan, kita murni berbicara pajak berangkat dari undang-undang. Kita murni bicara akuntansi berangkat dari standar akuntansi. Nah, hari ini kita melebarkan pembicaraan kita. Pajak tidak hanya dilihat dari segi pajak, tapi pajak kita lihat sebagai satu kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, sistem kontrak sosial ini kita mulai berangkat dari fondasi-fondasi pemikiran filsafat. Nah, teman-teman sekalian, ada pertanyaan yang sederhana dulu nih, yang masih menjadi aktual. Bisakah kita nggak bayar pajak? Kita tarik dalam konteks negara, bisakah negara hidup tanpa pajak? Saya dapat pertanyaan itu tuh, pernah. Kira-kira jawabannya apa? Kalau saya jawab, bisa. Tapi negara tak bisa hidup tanpa penerimaan. Nah, nanti saya akan bicara struktur itu. Baik. Dan sampai hari ini, masalah-masalah itu kemudian berkembang. Kalaupun negara bisa hidup tanpa pajak, tapi negara tak mungkin bisa hidup tanpa penerimaan. Dan sampai hari ini, struktur APBN kita itu hidup dengan pajak. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Sebelum saya masuk ke sana, ini ada outline-nya kita dulu nih, outline diskusi, dan mohon teman-teman diingat, saya di sini hanya sebagai pemantik. Jadi tergantung gasnya sama bahan bakarnya ini, meledak apa enggaknya ini. Siap. Memantik saja ini. Akan digas oleh Mas Dimas nanti dan kawan-kawan. Nah, ada bagian-bagian pertama quotes-nya, kemudian objek, kemudian kebebasan pajak, relasi pajak dan kontrak sosial, lalu keharusan dan kesadaran, lalu integrasi dan diskusi. Oke, slide selanjutnya. Ini quotes-nya aja ya. Hal yang paling rumit di dunia adalah pajak penghasilan. Jadi kalau nggak pengen bayar pajak penghasilan, jangan punya penghasilan. Jadi masalah bisa nggak kita hidup tanpa penghasilan? Bahkan seorang adik memberi uang kepada kakaknya, itu objek pajak penghasilan. Siapa yang ngatur? Undang-undang. Undang-undang pajak penghasilan. Oke, lanjut.
Nah, hanya ada dua hal yang pasti dalam kehidupan, kata Benjamin. Mati dan pajak. Kalau bicara kematian ini kan agama selalu bicara. Tapi bicara pajak yang nggak terhindarkan ini kayaknya menjadi dogma yang equal dengan dogma agama. Ini luar biasa ini. Dogma sosial yang equal dengan dogma agama. Oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat di sana anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 dan 2022. Pendapatan negara itu ada dua kategori besar, penerimaan dalam negeri sama penerimaan hibah. Kita lihat penerimaan dalam negeri itu ada dua, penerimaan perpajakan sama penerimaan negara bukan pajak. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Coba kita lihat itu sampai dalam ribuan rupiah loh. 1,5-nya itu berasal dari pajak buat belanja pemerintah pusat dan transfer keuangan dana daerah. Jadi dari struktur APBN ini udah bisa dilihat berapa pendapatan dari pajak itu buat bayar gaji, buat anggaran-anggaran pembangunan dan seterusnya. Coba kalau ada boykot, jangan bayar pajak. Nggak ada yang gajian itu PNS-PNS. Ya, jalan di darat itu berasa di laut. Jalannya di darat tapi bergelombang kayak naik kapal. Nah ini ilusi yang akan hadir. Luar biasa itu. Sehingga orang akan susah membedakan. Ini jalan darat apa jalan laut? Nah, karena jalan di darat berasa di laut. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini sedikit saya sampaikan sedikit sebelum masuk ke objek formal filsafatnya ya. Saya mau bicara pajak dulu yang kita lihat nanti secara filsafat. Jadi pajak itu ada pajak penghasilan. Saat kita terima penghasilan ada pajaknya. Saat kita gunakan penghasilan buat belanja ada pajaknya. Namanya pajak pertambahan nilai. Itu belanja konsumtif. Saat kita gunakan buat beli rumah ada pajaknya. Biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Saat kita membuat perjanjian ada pajaknya. Pajak biaya materai. Jadi kira-kira apa yang nggak bayar pajak ya? Saat kita memiliki motor, mobil, kendaraan kita gunakan setiap tahun ada pajaknya lagi. Nah, cuman itu bahasanya nanti penerimaan negara bukan pajak. Jadi apa yang kita nggak bayar pajak sampai hari ini? Oke. Terus, nah definisi pajak. Menurut undang-undang, ini kayaknya baru kali ini nama undang-undang di Indonesia itu harmonisasi peraturan perpajakan. Ini teman-teman dari filsafat akan mengelaborasi lebih dalam ini. Mengapa ada perubahan yang demikian ya? Dulu kan undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak bumi dan bangunan, undang-undang biaya perolehan tanah dan bangunan. Hari ini semua digabung menjadi satu. Namanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di undang-undang itu pajak didefinisikan kontribusi wajib kepada negara, wajib nih, yang terutang. Jadi sudah dianggap terutang. Jadi setiap kepala yang ada di sini udah terutang pajak nih. Padahal utang ke teman aja kadang nggak dibayar. Teman loh, apalagi pada negara. Beragam argumen lah dibangun untuk membenarkan nggak bayar utang. Ini negara sudah mendefinisikan terutang oleh orang pribadi atau badan. Ada kalimat lagi tuh yang bersifat memaksa. Padahal kan kecenderungan orang tuh nggak suka dipaksa. Tapi undang-undang bersifat memaksa. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, ini lagi kalimatnya. Udah dianggap terutang, terus nggak dapat imbalan lagi ketika bayar utang. Paksa lagi. Padahal kalau kita berhutang kan sebelum berhutang pada saat akad hutang kita dapat uang. Nah ini kita sudah disebut berhutang padahal belum dapat apa-apa. Apa yang kita dapat? Nah ini kita diskusikan nanti. Kalau nggak mau, nggak bisa. Karena undang-undang memaksa. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke lanjut. Nah, di pajak itu ada 3 sistem pungut ya. Sistem bayar, sistem pungut. Pertama, official assessment. Ini pemerintah yang menentukan berdasarkan kekuasaannya. Kamu bayar berapa, itu pemerintah yang menghitung.
Yang kedua, dihitung sendiri, namanya sistem self-assessment. Ini pemerintah negara mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri. Tapi nanti ada mekanisme pemeriksaannya ya. Yang ketiga, withholding system. Nah, ini contoh-contoh teman-teman yang gajian, itu langsung dipungut pajaknya. Belanja, langsung dipungut PPN-nya. Makin banyak belanja, makin banyak bayar pajaknya. Gitu. Jadi kalau nggak mau bayar pajak, jangan belanja. Belanjanya yang itu. Oke. Nah, ini sedikit perkenalan yang jadi bayi itu udah subjek pajak loh. Bayi yang baru lahir gitu, subjek pajak tuh. Baru ngomong aja udah subjek pajak. Apalagi udah kayak di sini nih, udah ngomong filsafat segala ini, wah, ini berat sekali. Baru ngomong aja udah jadi subjek pajak. Apalagi udah ngomong bagaimana definisi pajak, baiknya bayar apa tidak bayar. Wah, itu apalagi sampai pamer harta, langsung disita kata Mas Dimas. Dewasa juga jadi subjek pajak. Nah, itu kita bicara subjek ya. Subjek itu ada orang pribadi, ada badan. Sementara objeknya itu ya penghasilan. Nah, jadi mendaftar, menghitung, melaporkan, menyetor. Oke, lanjut. Nah, ini kan lagi rame nih kasus-kasus pidana pajak. Nah, ini teman-teman bisa analisis lebih dalam, bisa kontemplasi lebih dalam. Ini hanya mengingatkan. Fenomena kasus pidana perpajakan. Dirjen pajak, oknumnya, dan wajib pajak, oknumnya. Satu, dulu kasus Gayus Tambunan ini yang luar biasa memukul. Sampai dulu halte di Jakarta itu kan Gayus, Gayus, Gayus katanya. Haltenya nyebutnya Gayus. Itu luar biasa kan, memukul perasaan. Walaupun secara logika ya itu memang fakta. Memukul perasaan. Logika kan mengabaikan perasaan. Ya, kebenaran yang pahit. Lalu yang baru lagi kasus angin Prayitno. Nah, ini luar biasa. Dari pegawai golongan A, lalu ini eselon udah levelnya udah eselon 2 ini. Sudah hampir hanya satu tingkat di bawah dirjen. Ini juga ada kasus, bukan? Melibatkan konsultan pajak. Nah, ada juga konsultan pajak terlibat. Sama perusahaannya juga terlibat. Dan yang baru-baru terakhir ini nggak ada masalah dengan RAT. Karena anaknya, maka bapaknya kena. Jadi yang merasa masih punya bapak, hati-hati. Ya, yang merasa masih punya bapak. Yang sudah jadi bapak, hati-hati anaknya. Kena nanti. Nah, ini ada masalah. Jadi kadang-kadang efeknya ya dari kasus-kasus ini udah nggak usah bayar pajak deh. Oh, ini ada masalah di pajak. Kita boikot saja pajak. Nah, seperti itukah atau ada jalan lain? Jika suap merujuk pada transaksi yang terjadi hanya dalam waktu sementara, maka klientelisme ini menunjuk hubungan transaksional yang berlanjut terus-menerus. Kenapa ini berlanjut terus-menerus? Karena dua pihak diuntungkan. Simpelnya kan begitu. Kalau kita bicara ini adalah praktek yang dilakukan oleh para pengusaha, pengusaha itu dalam pemahaman sampai hari ini kan selalu pengen menghemat beban. Kalau bisa dihemat, kenapa dikeluarkan? Nah, itu masih ada yang begitu. Oke, terus. Nah, ini juga relasi sengketa di peradilan pajak. Kalau tadi itu kasus di Fiskus sama wajib pajak itu kong kalingkong. Tapi bukan kolang kaling. Kolang kaling enak dimakan. Kong kalingkong ini kerjasama. Kalau dalam kasus ini, Fiskus berbeda pendapat dengan wajib pajak. Nah, di sini negara juga hadir. Ini nanti Mas Dimas kayaknya atau Ketua CA nanti Mas Odi yang ngomong. Negara hadirnya sebagai apa? Padahal negara juga sebagai dirjen pajak. Tapi negara juga hadir mendamaikan sengketa antara wajib pajak dan negara. Dalam hal ini dirjen pajak.
maka ada di sini namanya pengadilan pajak. Pengadilan pajak, badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Jadi ketika kita merasa keadilan kita tercederai, dan ketika kita melawan sama Dirjen Pajak sudah tidak mampu, kita masuk ke pengadilan pajak. Ada nih peristiwa yang baru saja nih, putusan MK tanggal 25 Mei 2023, 3 hari yang lalu. Hangat sekali kata Mas Lingga ini. Ya. Aduh, ini di warung halaman ini hangat ini. Ada yang sambil makan mie pakai telur. Hangat sekali nih. Ada yang jahe. Ini memang suasana diskusi sekarang ini unik ya. Hybrid, mau disebut hybrid, tapi ini semuanya duduk masing-masing pegang laptop. Unik juga nih hari ini. Zaman makin bergerak gitu ya. Nah, di putusan MK tanggal 25 Mei 2023 meminta kepada semua pihak untuk secara bertahap mempersiapkan segala kebutuhan hukum dan hal lain-lain. Ini intinya, sebelum ada putusan MK ini, peradilan pajak itu secara organisasi, administrasi, dan keuangan itu di bawah binaan Kementerian Keuangan. Gitu. Bahkan ada pernah pernyataan seorang hakim pada satu forum sambutan, dia senang sekali dalam kasus-kasus peradilan pajak itu dimenangkan oleh Dirjen Pajak. Nah, kita kan jadi berpikir kan, kok senang ya kasus dimenangkan oleh Dirjen Pajak? Bukankah harusnya peradilan pajak itu pada posisi membela yang benar, netral? Kenapa hakim itu senang Dirjen Pajak menang? Itu satu persoalan juga. Saya kasih contoh, apa hal-hal yang bisa membuat kasus pajak itu sampai pada pengadilan pajak. Itu saya kasih contoh di slide di bawah itu ya. Ada kejadian wajib pajak itu diperiksa atas objek yang sama oleh 2 KPP. Contoh, ini perusahaan batubara, punya kantor pusat di Kalimantan, punya kantor cabang di Jakarta. Nah, terjadilah pemeriksaan kepada wajib pajak yang di kantor pusat. Kantor pusatnya Banjarmasin. Semua pajaknya diperiksa. Kantor pajak yang di Jakarta juga memeriksa atas kantor cabang. Nah, ketika pemeriksaan di kantor pusat itu kan all tax diperiksa. Sementara yang cabang hanya diperiksa transaksi di cabang. Otomatis yang ada di cabang tercatat di pusat. Di pusat itu udah dikenakan pajaknya. Contoh PPh 21, semua karyawan di kantor pusat itu sudah dibayar pajaknya. Tapi kantor cabang yang diperiksa oleh kantor pajak di cabang itu dianggap belum bayar. Kenapa? Salah kode. Salah kode. Jadi di sistem administrasi negara ini lumayan. Coba ini saya ini masih mahasiswa UGM. Salah bayar ke Fakultas Ekonomi. Itu kira-kira di Fakultas Filsafat saya dianggap bayar atau belum? Belum lah kan. Padahal saya sudah bayar. Ya, tapi bayarnya Fakultas Ekonomi kan. Nah, itu masih oke lah, equal kan. Yang jadi masalah ini yang pusat sudah diperiksa, all tax, yang cabang diperiksa, kata dari kantor pemeriksa kantor cabang, Bapak salah ruangan. Seharusnya bayarnya ke Dirjen Pajak KPP yang ada di Jakarta. Nah, ini kan lebih menarik lah. Bahasa saya itu lebih ironis lah. Kok bisa ya gitu kan. Bayar ke anak dianggap belum bayar ke bapak. Jadi suruh ambil dulu ke anak baru setorkan ke bapak. Ini unik juga nih. Oke, lanjut. Wah, ini kalau sudah bicara begini nih yang lebih jago nih teman-teman filsafat ini. Di CA ini kan ada ahli-ahlinya nih banyak nih, ada dosen dan seterusnya. Saya coba menghadirkan ini ya. Nah, ini yang ada Thomas Hobbes yang mengatakan homo homini lupus. Nah, dia mengatakan bahwa kehadiran negara itu mutlak. Jika negara tidak ada, maka manusia
akan menjadi pemangsa buat manusia yang lain. Ini bagi Hobbes kan dianggap kondisi state of nature. Maka dengan adanya kontrak sosial yang diserahkan, itu kontrak sosial itu kemudian membentuk negara, absolute power. Maka negara lah yang akan menjamin eksistensi manusia, tapi negara memiliki kekuasaan mutlak. Ini awal-awalnya muncul ya. Terus lanjut, Mas. Yang kedua, John Locke. Ini ada perbedaan mendasar ya untuk melihat manusia. Yang satu melihat manusia itu sebagai serigala bagi yang lain. Sementara John Locke kan melihat manusia itu putih bersih. Tapi sama-sama menjadi jahat kemudian. Thomas Hobbes melihat manusia itu jahat sejak awal. Kalau John Locke, manusia itu jahat setelahnya. Tapi kalau saya melihat teman-teman CA ini nggak ada yang jahat. Kalaupun ada yang nggak bayar utang itu hilap. Kalaupun ada yang ngambil uang teman ya itu hilap namanya. Gitu. Dia hanya melindungi kepentingannya. Nah, ini kan versi John Locke. Kenapa kok manusia menjadi bisa jahat? Dia hanya pengen melindungi kepentingannya. Jadi nggak jahat, sejatinya nggak jahat. Tapi dia menjadi jahat karena sistem yang ada. Nah, dia menjadi jahat karena wujud dari aplikasi kontrak sosial yang masih harus kita sempurnakan. Dia menjadi jahat. Kenapa ada maling? Awalnya maling itu baik. Sama, kita semua baik. Tapi kenapa menjadi jahat? Makannya barangkali kurang cukup. Sekolahnya barangkali nggak dapat akses. Lalu di mana uang pajak yang harusnya menjamin pendidikan warga negaranya? Yang harusnya menjamin kesejahteraan warga negaranya? Nah, ini sedikit aja ya kontemplasinya. Tapi ini saya nggak berlanjut. Terus yang ketiga, nah, ini nyebut namanya apa ya? Bahasa ini. Hah? Kedengaran nggak suara Mas Dimas? Apa Rousseau? Oh, John Jacques Rousseau. Mas Dimas nih pernah di Jerman. Iya. Iya. Makanya saya tanya bahasa Perancisnya apa. Karena dia pernah di Jerman, saya tanya bahasa Perancisnya. Karena dekatannya. Berbeda. Iya. Ini teman-teman yang hadir ya, mohon maaf ya. Diskusinya kan jadi seru ini. Santai ini. Nah, kalau Rousseau itu kan, ini Rousseau beda lagi nih. Rousseau. Terus langsung jawab. Manusia alamiah itu hidup polos, mencintai diri secara spontan. Nah, ini dialah yang memunculkan negara republik. Kan? Manusia makhluk sosial yang untuk menjamin kebutuhan hidup bermasyarakat. Adanya dilema itu melahirkan pemikiran Rousseau untuk menunjukkan beragama negara seharusnya supaya manusia di dalamnya tetap bebas dan alamiah. Jadi kontrak sosialnya itu melahirkan republik. Negara sebagai kehendak umum, kepentingan bersama, ketaatan kepada negara berarti juga menaati diri sendiri. Mencapai identitas total antara kehendak rakyat dan negara. Ini kan kalau bicara teori kebangsaan, Van Persson. Van Persson kan mengatakan bangsa itu ada karena ada kesamaan rasa. Berarti kalau kita punya rasa yang sama, kita bisa bikin bangsa nih. Iya. Bangsa CA. Cuman kalau untuk bicara negara kan harus ada bicara legalitasnya. Kalau kita bicara bangsa, kita bisa langsung bikin bangsa ini. Asal jangan ditambah T. Nah, itu maka Rousseau mencanangkan negara dengan kekuasaan tak terbatas. Ini menariknya nanti di Indonesia begini. Di Indonesia ini oke, next slide-nya. Sebelum ke situ ya. Jadi ini saya sajikan pemantik sedikit. Nah, untuk bicara tadi kan kontrak sosial, keharusan atau kesadaran. Kalau orang akuntan ya konsultan pajak bicaranya sih simpel. Kalau ditanya, pajak itu harus apa sadar? Ya harus. Sadar nggak? Ya sadar. Masa datang ke kantor pajak nggak sadar? Tapi teman-teman di filsafat kan tidak sesederhana itu untuk membicarakan keharusan dan kesadaran. Banyak sekali variannya. Nah, ini yang lain sudah tahu lah kalau bahasanya kan. Oke, lanjut. Nah, ini juga
Saya pikir cukup dibaca. Oh ya, ini saya menghubungkan dengan kan di Indonesia kita masih menempatkan Pancasila sebagai apa, Mas? Lingga Pancasila itu bagi kita. Sebagai dasar negara, Dasar negara, the way of life, dasar hukum, dasar pokoknya dasar lah. dasarnya. Tapi bukan sebagai dasar yang hanya sebuah ilusi ya. Nah, itu mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Atau jangan-jangan itu sebuah gimmick saja ini. Ketika kita bicara Pancasila sebagai dasar, ini apa ini? Perlu sih, teman-teman. Perlu kita berhasil. Mas Dimas lagi nanti. Jangan lupa di sini ada Mbak Dila. Ya. Bahasa Jawanya tuh diam-diam menang. Nah, jadi Rasul tadi kan memisahkan negara dengan agama. Sementara di Indonesia, ada orang bilang ketika dia memisahkan agama, pajak itu haram katanya. Nah, ini kan juga muncul persoalan nih. Pajak itu haram. Padahal ketika kita bicara keharusan versi Immanuel Kant, kan ada dua tadi, imperatif kategoris sama imperatif hipotetis. Pajak itu ya bayar aja, nggak perlu mempertanyakan kenapa harus bayar, bagaimana ininya, nggak perlu jauh-jauh menggugat kenapa harus bayar, bayar aja, karena itu sebuah kebaikan. Ya, cukup kata itu baik maka laksanakan. Nggak usah cari alasan, nggak usah cari pembenaran, karena itu baik laksanakan, katakan. Apalagi dia menambahkan postulatnya. Ada otonomi, immortalitas, dan terakhir ada the God. Ada Tuhan. Dan kita negara bertuhan. Ya. Tapi jadi persoalan juga, Tuhan nggak suruh bayar pajak. Ya kan? Gimana? Yang itu Mas, yang ayat yang bilang di mana ada rezekimu di sana ada rezeki orang lain. Nah, itu gimana tuh? Juga. Ya, itu mungkin. Oke, lanjut. Mas. Nah, ini saya pikir sederhana saja. Oke, lanjut aja lah. Nah, ini saya dapat artikel ini. Ken ini dalam penelitiannya melakukan pencarian data yang luas sekali. Banyak sekali. Dia pada beragam disiplin ilmu untuk mengungkapkan urutan perkembangan dan evolusi yang diformulasikan menjadi kesadaran. Singkatnya, Ken ini mencari definisi-definisi kesadaran pada beragam disiplin ilmu. Banyak sekali dia cari definisi-definisi kesadaran itu. Maka akhirnya dia nanti menghasilkan 4 kuadran. Nah, Ken pun belum merumuskan kesadaran itu apa. Dia belum. Kata Ken, untuk merumuskan teori kesadaran itu diperlukan pendekatan integrasi. Semua kesadaran, semua kuadran, semua tingkat. Nah, ini saya nukil nih langsung bagiannya. Nah, ini bagian terakhir dari materi pemantik ini. Susah yang lihatnya ya. Ya, memang gitu, harus dibuat sadar supaya bisa melihat itu. Ya. Nah, kita lihat judul yang besar saja. Jadi ada kelompok yang mendefinisikan dalam kelompok kesadaran itu dalam domainnya intensional. Intensi. Ada yang mengelompokkan kesadaran itu bagian dari behavioral. Behavioral ini lebih banyak didominasi oleh kajian-kajian neurologis. Kajian-kajian urat-urat saraf otak. Biologi, medis, itu dia melakukan kajian gitu. Orang yang stres itu kan ini masuk bagian dari kajian neurologis, behavioral. Kesadaran itu. Jangan dibilang orang stres itu nggak sadar. Itu proses dari kesadarannya dia, bahwa dia nggak mampu menahan dilema hidupnya. Maka ada terjadi konslet di otak-otaknya itu kan. Itu mungkin sadar. Yang lebih parah itu kan orang juga yang sadar, tapi dia nggak tahu bahwa dia sedang melakukan penyimpangan dari kesadaran gitu. Yang paling banyak itu kuadran sebelah kanan bawah, kata Ken itu.
eksterior kolektif sosial. Nah, di sini nanti kita bicara itu. Kesadaran sosial. Oke. Ada yang sebelah kirinya tuh kultur, culture ya. Jadi kesadaran itu ada yang karena culture, ada yang karena kolektif sosial, ada yang memang karena sistem urat saraf di otaknya, kajian neurologisnya, ada yang memang karena intensinya. Jangan dibilang orang nggak bayar pajak tuh nggak sadar. Dengan sepenuh hati dia sadar supaya jangan bayar pajak. Ini kajiannya kan menjadi kajian intensional, kesadaran. Nah, jadi yang kita nanti mau elaborasi di sini kan tentu beda-beda nih. Kontrak sosialnya, keharusannya, dan kesadarannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap sadar sampai selesai diskusi ini. Demikian, saya kembalikan ke Mas Ingga. Baik, terima kasih Mas Heri yang sudah menjelaskan begitu padat tadi tentang kenapa di awal diskusi tadi Mas Heri sempat bertanya kepada kita, perlu nggak sih bayar pajak? Kalau kita nggak bayar pajak, kenapa? Ada masalah apa? Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin sebagai apa ya, sebagai objek pajak, sebagai wajib pajak dan subjek pajak, eh, silakan mengeluarkan keluh kesahnya ataupun ingin bertanya atau ingin menanyakan sebuah konsep yang mungkin teman-teman masih ingin pertanyakan dari Mas Heri penjelasan Mas Heri tadi. Dan saya buka mungkin 3 sesi pertanyaan dulu bagi teman-teman yang ada di Zoom dan di offline di sini. Silahkan untuk teman-teman ingin bertanya atau mengemukakan pendapat. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya di Zoom, silakan raise hand atau tulis komentar atau pertanyaan di kolom chat. Karena ini sedang hangatnya juga di kayaknya di akhir bulan ini tentang kasus-kasus pajak yang menjadi pemberitaan media heboh. Ketika terjadi penyimpangan itu lantas subjek pajak seperti kita apakah harus turun mentalnya sehingga mana bayar pajak, ayolah kita sama-sama apa namanya melakukan pemogaan massal bayar pajak. Nah, itu penasaran apakah ada situasi yang seperti itu dalam sebuah negara, Mas? Kayak ada nggak satu kasus di sebuah negara orang tiba-tiba beramai-ramai untuk tidak bayar pajak? Apakah itu hanya protes hanya beberapa saat atau bisa lama di protesnya? Dan apa yang terjadi ketika itu? Itu dia kasus mungkin kalau ada kan jadi menarik. Ketika dulu sempat ada kan pada akun petisi ketika kasus-kasus baru ini terjadi yang kayak RAT ini jadi orang-orang pada punya apa namanya campaign untuk boikot pajak atau nggak membayar pajak, kayak sama-sama kita jangan bayar pajak. Dan itu apakah dimungkinkan secara ini apa secara gerakan nggak, Mas? Kalau orang-orang kayak gitu, dan apa akibatnya itu? Mungkin sebelum pas sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ya ada nih, ada di offline ada yang ingin bertanya. Nah, silakan dulu pada ada Mbak Kade. Mbak Mbak Kade Adam. dari Bali ingin bertanya pada materi. Silakan Mbak Kade. Mas Edi langsung tanya. Izin bertanya, Mas. Jadi setiap kali pajak yang selalu kedengaran adalah wajib. Wajib itu kadang memberatkan ya kalau kita ngomong dalam konteks hak dan kewajiban. Kalau adakah satu hal yang kemudian membuat kita beralih pemahaman dari konteks wajib itu ke konteks hak. Jadi apa yang dipahami sebagai pajak itu juga merupakan bagian dari kita sebagai warga negara. Jadi kesadaran itu diharapkan juga mengikuti, jadi sudah tidak dianggap beban lagi. Terima kasih, Mas. Iya, terima kasih juga nih. PR kita nih
Gimana nih para ahli-ahli CA ini? Nah, ya, gimana Heeh. pajak itu mungkin tidak hanya sekedar wajib tapi juga hak. Iya. Silakan Mas Eri. Pak Dr. Ansari Ritonga, yang beliau pernah jadi Dirjen Pajak pada satu pertemuan IFTA, Indonesian Fiscal Tax Administration. Itu kebetulan duduk sebelah saya. Beliau mengatakan, pajak ini masih dianggap sebagai beban. Dampaknya apa? Kata beliau, secara psikologi sosial, pajak ketika masih menjadi beban, maka orang cenderung menghindari yang disebut dengan beban. Maka PR-nya itu bagaimana mengubah persepsi masyarakat bahwa pajak itu bukan sebagai beban. Nah, karena beban cenderung dihindari. Maka kita ubah. Dan pemerintah pun saya pikir harus mengubah bahasa itu. Bahasa di undang itu. Bahasa di undang-undang itu kan bahasanya sangat imperatif, hipotetis. Tapi hipotesanya pun masih kita pertanyakan, benar nggak kita dapat manfaatnya dari pajak? Kan? Jadi kalau pertanyaannya Mbak Ayu tadi, adakah? Gimana ya jawabnya ya? Ada nggak? Nah ini persoalannya itu kita harus memisah ya antara berpikir konsepnya sama berpikir formalnya. Kalau kita bicara masih dalam kerangka undang-undang, nggak ada. Undang-undang pajak itu kewajiban. Tidak ada kerelaan di situ. Pajak itu kewajiban. Kalau kita bicara dalam perspektif formalnya ya undang-undang nggak ada. Kita lihat definisi pajak tadi kan sudah begitu. Demikian kakunya dia mendefinisikan pajak. Begitu kita lahir itu udah dianggap terhutang pajak. Nah ini perlu kontribusi teman-teman ini. Maka mungkin bicara pajak sebagai kontribusi sosial kesadaran dan keharusan inilah kita bisa mulai berkontribusi untuk kemudian ya meredefinisi dan memfaktualkan. Ayo teman-teman filsafat pendekatannya hadir dong, pendekatan sosial, integratif. Jangan lagi pendekatan imperatif. Nah, jadi saya pun mohon maaf ini Mbak Ayu nih, kalau belum mampu menjawab dengan baik, karena Mbak Ayu ini mahasiswa S3 filsafat juga nih. Berat pertanyaannya. Iya. Berarti menurut hukum ya definisi pajak itu harus menuntut kepastian hukum, yaitu kepastian. Berarti dia harus si subjek pajak harus membayar pajak. Intinya ke sana. Kontribusi wajib. Wajib karena sifatnya pasti, harus pasti hukum harus pasti, nggak bisa dia bolehlah membayar atau bolehlah enggak lah sebagainya, nggak bisa tuh hukum Nggak nggak bisa bisa. gitu. Dia harus Nggak ada peluang kalimat itu di undang-undang. dulu mungkin saya sempat baca-baca ini tadi artikel dulu mungkin waktu sebelum secara resmi pajak mungkin setelah perang saudara di Amerika mungkin ya, kemudian pajak-pajak secara formal kemudian banyak dibicarakan dan distrukturisasi sedemikian rupa. Saya kemarin tadi sempat baca juga bahwa dulu sebelum secara formal ada istilah kalau dalam negara agama itu perpajakan itu mirip dengan perpuluhan, di mana 10% dari pendapatan potong untuk kepentingan gereja ya pada saat itu, aktivitas keagamaan gitu dan sebagainya. Nah, mungkin di Islam juga banyak konsep tentang pajak, tapi dalam hal yang berbeda sifatnya. Mungkin tadi yang saya sempat jelaskan bahwa di dalam rezekimu ada rezeki orang lain juga dan sebagainya, mungkin dari segitu. Nah, mungkin pendekatan Indonesia banyak mungkin yang pakai itu ya, pendekatan agamis untuk meyakinkan wajib pajak atau subjek pajak untuk mempunyai kerelaan atau kesadaran untuk membayar pajak. Nah itu kadang-kadang yang mungkin jarang orang terima, sehingga yang banyak diterima oleh kebanyakan orang wajib pajak di Indonesia dan subjek pajak Indonesia itu terkesan menakutkan, kemudian memaksa seperti rentenir. Tapi pada akhirnya ya beberapa orang menyebut bahwa pajak itu perampasan yang bukan biadab tapi beradab pada akhirnya. Perampasan tapi beradab pada akhirnya itu membuat kesejahteraan seluruh masyarakat di negara. Itu beberapa
orang bilang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan atau pertanyaan, silakan yang ada di online, silakan bisa melalui chat atau Ya. di raise hand, fitur raise hand. Sambil menunggu nih kalau ada. Memang ada kan yang mendefinisikan pajak itu adalah cara yang paling tidak beradab untuk menghidupkan kemanusiaan. Ya, Apa? Karena memaksa. Tuh. Bisakah kita ubah definisi pajak itu adalah kesadaran yang wajib betul. bagi warga negara. Kalau selama ini kan kontribusi yang wajib. Ya. Kalimat terakhir lagi tanpa imbalan secara langsung. Kalau memaksa tuh sering kita asosiasikan pada film-film kerajaan zaman dulu yang memaksa orang rakyat-rakyat yang kecil pendapatannya langsung kemudian ditarik-tarik oleh raja dan sebagainya. Sekarang pada akhirnya apalagi di zaman demokrasi itu berbeda ya Mas. Gimana Ya. kemudian akhiran orang tentang pajak itu ketika sudah dalam era demokrasi, mungkin era kerajaan mungkin beda juga penggunaan pajaknya, apalagi apalagi digital dan sebagainya, itu saya kira perubahan terus terjadi dan penafsiran pajak pun saya kira harusnya juga ikut dinamis ya Mas, untuk mengikuti perkembangan itu. Dan teman-teman di sini mungkin juga sedang berpikir juga dan menyiapkan pertanyaan seperti Mas Dimas. Silakan. Oh ya, saya mau tunjukkan satu lagi, coba kembali ke Oke. APBN tadi agar teman-teman semakin terperangah gitu. Nah ini. Nah, itu lihat coba 2021 2022 surplus kita minus, bahasanya itu defisit. Artinya negara ini dibiayai dengan utang sebagian. Bahkan yang lebih parah itu kan ada keseimbangan primer tuh. Ya, minus. Nah, bahwa negara ini menunjukkan untuk bayar bunganya hutang itu dengan berhutang lagi. Bayar bunganya hutang itu dengan hutang. Coba kalau kita ya udah mau mati tuh rasanya. Tapi negara kok nggak mati-mati ya. Kita ini bukan hanya ngutang buat makan, tapi ngutang buat bayar bunga hutangnya makan. Nah, negara kita ini sampai hari ini tahun 2022 masih begini. Nah, ini persoalan selanjutnya. Kadang-kadang kan mempermasalahkan saya nggak perlu bayar pajak karena dikorupsi. Yang pertanyaannya yang mengkorupsi itu bukan Dirjen Pajak. Yang mengkorupsi itu penggunanya anggaran dari Dirjen Pajak. Penggunanya anggaran. Tidak dengan serta-merta kita pukul, kita hancurkan pintu masuk. Padahal yang jadi masalah itu bukan di pintu masuk, di pintu keluar. Penggunaan uang pajak itu yang masih jadi masalah. Kalau kita bicara financial healthy kan kesehatan keuangan, maka yang sehat itu jangan sampai defisit. Nah, ini ternyata negara kita sampai sekarang defisit. Kayaknya siapapun presidennya defisit ini. Ini bukan berarti saya mulai ngajak pindah topik ilmu presiden ya. Bisa jadi pertimbangan teman-teman sih, As. Saya mau tanya. Oh iya, di sini ada Mas Rodinal yang ingin bertanya. Silakan Mas Rodinal, jika ada keluh kesah tentang perpajakan Anda. Nah ini gitu. Hmm. Artinya misalnya kita bicarakan dia, kenapa sih kita harus sadar bahwa kita terikat dengan suatu aturan? Apa korelasi antara kesadaran moral kita dengan eksistensi negara itu gitu? Bisa nggak kita nolak baru lahir di Indonesia tapi aku mau
mentaati hukumnya Malaysia aja gitu. Masuk nggak kira-kira itu di pertimbangan moral yang sangat-sangat dasar ya? Nah itu mungkin yang menarik untuk kita bicarakan. Nah, Artinya atas dasar rasionalisasi apa yang sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa bayar pajak itu rasional gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan epistemik gitu kan. Kenapa sih kita menganggap bayar pajak itu rasional gitu? ya. Karena kita bisa memotret pajak sebagai satu wacana pengetahuan atau wacana moral gitu kan. Kalau kita nyebut misalnya pajak itu berkaitan dengan kesadaran pajak, kesadaran apa? Pasti nanti kesadaran moral itu kan. Yang ujung-ujungnya pasti imperatif dan moral obligation yang memang ditentukan oleh negara gitu. Tapi mungkin ini pendapat saya pribadi ya. Kalau selama pajak itu masih berkelindan dengan negara, ya pasti dia akan enforce dan negara melakukan itu. Seperti ini Mas Lingga, Bang. Saya tadi sore nonton YouTube-nya TNI yang di Papua. Mereka unik ini, mungkin kalau secara sepintas ini apaan sih gitu. TNI kok diajarin HAM gitu kan. TNI ya hadir itu bagaimana caranya setiap pelurunya itu bisa menembus kepala dan jantung orang gitu. Artinya ya negara ini sudah membuat satu lembaga militer di mana kekerasan itu terlegitimasi. Nah, mungkin mirip-mirip dengan pajak. Artinya kita ya nggak bisa menolak kalau konteks hukum ya. Tapi kalau kita diskursuskan ya, pasti kita bisa ada peluang membicarakan, oh kenapa sih bayar pajak ini rasional gitu. Itu sedikit Mas Lingga. Jadi saya tertariknya kalau bicarain pajak. Sekarang kalau ngomongin angka-angka apa itu saya nggak paham. Ya. Jadi ya menarik emang kita bicarain tentang rasionalisasi pajak itu yang mana mungkin ada sejarahnya atau dengan bantuan penjelasan apa nih kita bisa dapat mengetahui bahwa pajak itu rasional. Silakan Mas Erik. Dilempar dulu Mas buat yang lain. Oh iya. Mungkin teman-teman di sini bukan ya karena Mas Heri itu adalah pemantik, jadi teman-teman di sini Iya, ada mungkin alasan melempar kan, saya cuma iya, ingin berkontribusi pada pendapat, silakan. Mas Neo yang hadir offline ini. Iya, ada. Yang baca rusuh. Iya, baca rusuh. Kalau Silakan Mas Neo. tanya rasionalisasi pajak itu bagaimana? Sebenarnya itu bisa kita tarik lagi lebih jauh ke alasan kenapa moralitas itu ada. Jadi selain kalau kita kenal itu kan dalam etika itu sejarah munculnya etika itu kan ada beberapa. Pertama dia tahu ada defining teori itu bicara soal etika itu sebagai perintah Tuhan. Kemudian yang kedua yang paling banyak dipakai di dunia akademik sekarang, etika itu dilihat sebagai kontrak sosial tadi. Nah, kalau di bukunya waktu dia menjelaskan soal rasionalitas manusia sebagai salah satu bagian dari akal manusia, dia bilang bahwa moralitas itu adalah upaya untuk mendamaikan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan pribadi. Persis seperti yang dikatakan oleh Rousseau atau mungkin Hobbes atau mungkin Locke dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana rasionalisasi pajak, ya pajak itu adalah upaya kita untuk mendamaikan antara kebutuhan individu kita dengan kebutuhan sosial. Misalnya seperti contoh, kasus yang kita hadapi dulu misalnya waktu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Itu salah satu upaya pemerintah selain dari ngutang kepada Soviet untuk beli senjata adalah pemerintah ya sebisa mungkin menasionalisasi berbagai perusahaan agar perusahaan itu bayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah bisa lebih ringan untuk beli senjata. Logikanya kan ketika negara nanti diserang sama AFNI kalau nggak salah waktu itu atau tentara sekutu yang dibonceng yang membonceng Malaysia, kemudian nanti negara Malaysia dibentuk dan seterusnya itu asumsinya Soekarno, asumsinya negara itu kan adalah atau asumsi kita bersama yang bisa kita terima secara rasional adalah ya nanti Indonesia juga diserang, Indonesia juga dijajah lagi. Makanya kalau kamu nggak mau dijajah lagi, ayo nih kita patungan beli senjata, senjatanya kita pakai buat ngelawan tentara musuh kita. Nah, kalau misalnya kita tarik kontekstualisasinya sekarang, perang udah nggak ada nih.
kemudian konflik juga sekarang mungkin di Jogja atau di Jakarta atau minimal di Jawa lah sudah tidak begitu besar gitu. Kemudian urgensi pajak itu apa gitu? Rasionalitas pajak itu di mana gitu? Ya kalau menurutku ya kita lihat saja gitu. Kita menikmati infrastruktur itu kan tidak gratis pasti. Infrastruktur itu di satu sisi itu membantu diri kita untuk memenuhi kebutuhan individu kita, tapi di sisi lain itu juga berkontribusi bagi kebutuhan sosial, berkontribusi bagi negara secara umum. Jadi ketika kita bicara soal infrastruktur secara contoh yang dibangun melalui uang pajak negara itu ada pendamaian di situ antara kebutuhan individu dengan kebutuhan sosial. Nah, kalau kemudian ditanya lagi, kita semenjak kecil itu lahir oe-oe itu sudah sudah berhutang kepada negara ya, Mas Heri. Kalau misalnya kata Menteri Sri Mulyani waktu itu, karena ya dalam tanda kutip sudah kadung infrastrukturnya dibangun. Nanti kalau misalnya asumsinya mungkin nanti ketika jumlah masyarakat bertambah banyak, otomatis jumlah infrastruktur atau infrastruktur yang sudah ada akan dikembangkan. Nah, kamu yang baru lahir oe-oe itu, apakah ada kasus tolak bayar pajak itu? Sepanjang sejarah itu banyak, Mas. Salah satu contoh misal yang paling awal tercatat dalam sejarah itu dulu waktu 40 tahun sesudah Yesus mati. Waktu itu orang-orang Yahudi, bait Allahnya itu, kuil Salomo itu diisi sama patung kaisar. Orang Romawi itu menolak untuk menyembah patung kaisar, dan orang Yahudi menolak untuk menyembah patung kaisar, dan akhirnya orang Yahudi menolak untuk beribadah di rumah Tuhan itu. Akhirnya mereka konflik sama tentara Romawi, terus tahun 60 Masehi kalau tidak salah, Temple Solomon itu akhirnya dihancurkan sama tentara Romawi, kemudian mereka exile ke salah satunya ke Mesir, dan waktu di Mesir itu mereka tolak bayar pajak. Dan hasilnya apa ya, walaupun tidak ada perubahan dalam tentara Romawi ya, tapi salah satu bentuk perubahannya adalah ya orang Yahudi itu lebih dilihat lagi di negara-negara exile. Dan kemudian banyak sejarah, misal waktu revolusi Rusia 1910 ke atas itu, waktu perang dunia pertama, mereka juga melakukan tax resistance. Nah, itu jadi sepanjang sejarah ada, dan dampaknya besar untuk sosial. Nah, jadi kalau ditanya aku rasa ya memang harus kita bayar pajak. Kalau mungkin solusinya biar nggak kelihatan terlalu maksa ya gampangnya kalau kita punya penghasilan atau kita terlibat dalam sebuah kegiatan jual beli gitu ya langsung potong saja dari situ biar nggak terlalu kelihatan gitu. Cuma ini kan jawaban yang win-win solution gitu. Mungkin nanti mas-mas kalian bisa menjembatani. Oke. Silakan Mas Rinal. Ini jadi satu device untuk semua ya. Karena pajak yang saya tanggung harus dicicipi juga. Oke, ini mungkin kalau kita ngomongin pajak dalam konteks akademia misalnya, ada pembedaan mungkin ya antara membicarakan suatu aturan, dia flow-nya kemana, implementasinya kemana ya, penerapannya kemana, itu kan seolah-olah subjektivitas kita itu minim untuk mengintervensi di situ. Misalnya kayak, oke, bagaimana kita ngitungin pajak orang gitu kan? Ya kita harus mengacu pada aturan itu gitu kan. Kita nggak akan kemudian memikirkan kenapa harus 5% gitu kan? Ya. Bagaimana timbangan moralnya? Bagaimana proses ini? Ya udah, nah gitu. Nah kalau menurut saya dalam konteks akademia penting juga diimbangi dengan wacana seperti judul presentasi ini. Bagaimana pajak itu apakah pure paksaan ya, kewajiban atau kesadaran, dalam konteksnya kesadaran moral gitu ya. Sehingga orang ketika membicarakan pajak tidak sama persis memposisikannya sebagai pure hukum positif gitu. Apalagi di kampus-kampus yang memang budaya diskusinya itu bagus ya. Di UPN kan, Amiko, Instiper, apa itu ya, Ambarukmo, apa, Stipram. Oke, jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan Mas Heri ya. Mas Heri ini kan sebagai dosen, sebagai expert di bidang pajak, artinya dia konsultan pajak juga ya. Mungkin saya ingin sedikit meminta gambaran dari Mas Heri
seberapa besar peluang kita untuk mewacanakan pajak ini dalam konteks akademik ya. Tidak hanya sebatas penerapan aturan, tapi juga kita bisa mendiskusikan 5%-nya ini gimana nih status moralnya misalnya gitu. Karena juga ada banyak kasus kan yang kepotong pajaknya tapi sebetulnya salah potong gitu. Kalau nggak salah, mungkin saya mengalaminya juga. Saya bingung kayak, Mudah-mudahan ya. misalnya saya lihat nih rekap berapa pajak dari penghasilan saya yang kepotong. Itu sangat-sangat general. Ya, tidak ada terperinci. Misalnya, oke, saya mengisi di event apa, atau saya ditugaskan dalam apa gitu di kampus, kemudian berapa persen itu memotong bagian yang mana gitu. Yang saya terima itu hanya rekapitulasi yang keseluruhan. Dan saya bingung ini apa yang dipotong, kewajiban yang mana yang terpenuhi dengan angka sebesar itu gitu. Nah itu monggo Mas Heri. Kembalikan ke Mas Ya, moderator. ini langsung diarahkan kepada hitung-hitungan Mas Heri. Ternyata Mas Rodinal ingin. Sebelum hitung-hitungan tadi ada ya bagaimana Iya, ya, peluang sebelum ya, membicarakan ini dengan ditanggapi sama Mas Nio tadi sudah ditanggapi dan sebagainya. Dan silakan Mas Heri ada tanggapan tadi dengan penjelasan Mas Nio tadi, silakan Mas Heri tanggapi dan kemudian ada pertanyaan malah dari lagi Oh iya, terkait hitung-hitungan. ini semua Iya. tanggapannya luar biasa. Iya, dan mungkin sebelum Mas Heri mungkin ada teman-teman yang lain dulu kan gitu Mas Iya. Heri ya, yang ingin ikut berkontribusi untuk perdebatan. Mas Dimas ini juga Mas Dimas ini anak filsafat yang lagi nyamar di sepertinya itu. pajak. Dari tadi saya Lagi nyamar di FEB dia. dari tadi saya sudah curiga ini dengan Mas Dimas ini. Diam. Lagi ngitung pajak nih kayaknya. Kuning. Ya, silakan Mas Dimas. Oke, aku izin masuk. Lain punya? Kamu login nggak? Oh iya, ada. Coba. Oke, aku coba izin masuk, tapi mungkin nggak langsung menanggapi diskusinya Mas Odi sama Neo tadi. Aku ngelihat memang dari diskusi ini dan beberapa kali mengulik soal pajak, ada kecenderungan di mana ketika persoalannya itu adalah kenapa kok ada orang nggak bayar pajak gitu, atau kenapa respon orang terhadap kewajiban membayar pajak itu negatif. Itu masih terbatas pada aspek normatif atau imperatif ya kalau dalam bahasa diskusi tadi. Artinya pendekatan ini saya rasa itu memang masih sangat terbatas cara pandangnya ya. Dan ini mungkin karena alasan yang disampaikan oleh Mas Lingga tadi, di mana pendekatan negara kita itu memang kecenderungannya seperti negara-negara yang basisnya keagamaan. Jadi pendekatannya harus moral, harus kewajiban, tuntutan, kesadaran gitu ya. Yang saya rasa itu duduk perkaranya lebih kompleks daripada itu. Nah, untuk saya ingin mengutarakannya kemana, saya pengen narik ke slide-nya Mas Heri tadi yang kebetulan menyambungkan persoalan pajak ya dengan kontrak sosial. Nah, saya melihat gagasan kontrak sosial itu sangat-sangat signifikan sebenarnya oleh karena dua alasan. Yang pertama, karena dia memberikan landasan sosial bagi kesepakatan moral. Nah, sebelum itu kan orang menganggap kalau ya moralitas itu suatu hal yang udah ketanam dari sananya di dalam diri manusia atau diberikan dari langit. Padahal ada suatu prakondisi yang memungkinkan suatu kesepakatan moral itu muncul. Dan otomatis turunan-turunan juga, yaitu hukum, politik, dan spesifik di sini adalah mengenai pajak. Nah, dan yang kedua adalah bagaimana kalau kita perhatikan, teori kontrak sosial itu sebenarnya menggambarkan salah satu aspek yang sangat-sangat penting yang kemudian nanti bakal ditelaah oleh banyak ilmuwan sebenarnya, yaitu insentif dari perilaku manusia. Jadi, kenapa kok manusia itu cenderung untuk melakukan suatu hal dan cenderung untuk tidak melakukan hal yang lain? Nah, argumennya macam-macam, tapi poin pentingnya adalah bahwa dua hal itu dielaborasikan supaya tidak lagi bersumber dari suatu hal yang transenden. Karena kalau misalkan suatu hal yang menjadi penyebab insentif dan kesepakatan moral itu transenden, ya nggak bisa kita apa-apain. Sisanya pasrah gitu. Tapi ya, alhamdulillah tidak transenden. Nah, sehingga persoalannya adalah dalam model kontrak sosialnya Hobbes atau Rousseau yang klasik itu, mereka masih melandaskan teorinya itu pada asumsi-asumsi yang spekulatif. Artinya mereka mengandai-andai jangan-jangan manusia itu jahat, jangan-jangan manusia itu baik. Nah, saya pikir persoalannya di situ karena memang keterbatasan
upaya teoritisasi pada zaman itu yang memang masih kecenderungannya spekulatif. Ini yang kemudian diatasi oleh Immanuel Kant dan tadi juga dibahas. Jadi pembacaan saya tepat ini pasti akan ngebahaskan arahnya. Itu diatasi dengan bagaimana Kant itu melandaskan persoalan mengenai insentif dan konsensus moral tadi ya, itu pada satu kata kunci yang tadi disebutkan oleh Neil, yaitu rasionalitas. Nah, menurut Kant manusia itu punya agensi atau punya kapasitas untuk bertindak karena dia rasional. Dan yang kedua, seharusnya manusia itu melandaskan moralitasnya pada rasionalitas. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat garis merahnya ke perdebatan dalam ekonomi modern sebenarnya. Karena dalam ilmu ekonomi modern kan modelisasi atas perilaku manusia sebagai agen di pasar itu kecenderungannya mengacu pada parameter rasionalitas. Saya bisa ngelihat itu akarnya dari Immanuel Kant bahkan Descartes. Ini suatu hal yang sebenarnya positif, tapi ketika tidak disadari persoalannya maka kan jadi suatu dosa yang berkepanjangan sebenarnya. Karena eh, rasionalitas ini sebenarnya satu masih tetap abstrak. Jadi kalau Immanuel Kant tadi mengatakan seharusnya orang orang bijak taat bayar pajak. Yang bijak yang seperti apa? Yang rasional. Ya, emang rasionalitas itu apa gitu. Nah, apakah ketika saya nggak bayar pajak dan otomatis kan itu mengurangi pengeluaran perusahaan ya? Apakah itu tidak rasional? Dan berdasarkan rasionalitas manajerial itu rasional gitu. Berdasarkan rasionalitas ekonomi tadi katanya Mas Heri itu rasional. Sehingga rasional yang dimaksud ini seperti apa? Nah, ini yang kemudian saya pikir membuat kenapa istilah rasionalitas itu terlalu bermasalah sebenarnya. Bermasalahnya kenapa? Karena dia punya bagasi normatif yang terlalu dominan. Sehingga kalau kita membaca perilaku manusia berdasarkan parameter rasionalitas, dan manusia itu melakukan hal-hal yang seakan-akan tidak rasional berdasarkan tolak ukur moral tertentu, misalkan tidak membayar pajak, mengemplang pajak atau semacamnya lah, maka itu dikatakan irasional. Dan kecenderungan kita adalah seharusnya orang ini tidak seperti itu gitu. Nah, padahal eh, saya ingat kutipannya Xavier Ragot, salah seorang ekonom yang mengatakan, loh kalau teori atau model yang kita miliki itu gagal memprediksi perilaku manusia, maka yang harus dipertanyakan adalah kenapa kok teori atau model kita itu gagal melakukan prediksi itu. Jadi yang disalahkan jangan manusianya, tapi pembacaan teoritis atau modelisasi kita terhadap behavior manusia itu gitu. Nah, jadi yang saya pikir itu luput dari pembacaan kita mengenai persoalan mengenai pajak secara spesifik dan manusia sebagai makhluk ekonomi ya secara umum, karena memang persoalan pajak gak bisa dilepaskan dari ekonomi, itu adalah karena satu, pembacaan kita mengenai manusia itu utamanya pada aspek rasionalitasnya sebagai insentif utama yang memungkinkan perilaku yang mereka hasilkan, itu masih terlalu spekulatif, artinya masih terlalu mengandai-andai. Bahkan lebih daripada itu, persoalannya adalah gak cuma spekulatif, tapi terlalu banyak bagasi normatif atau religiusnya gitu. Nah, dan yang kedua adalah keterbatasan kita untuk membaca fakta bahwa manusia itu sebenarnya berperilaku dalam suatu situasi yang strategis. Nah, ini yang menarik. Jadi, yang luput ada dua. Satu, pembacaan situasi strategis. Yang kedua adalah kompleksitas dari manusia itu sebagai pelaku di pasar atau spesifiknya sebagai wajib pajak. Nih. Situasi strategis itu maksudnya apa? Satu, kita tuh nggak mungkin membaca manusia tanpa adanya pertimbangan kalau manusia itu selalu punya keterbatasan sumber daya, utamanya waktu sama energi. Nah, yang kedua pasti selalu tersituasikan dalam situasi konflik atau kompetisi. Dan yang ketiga, gara-gara dua hal itu, pasti manusia itu ketika mengambil keputusan di antara opsi-opsi yang ada, itu ada suatu parameter apa namanya, optimalitas. Jadi pilihannya bukan benar salah atau baik buruk, tapi mana yang lebih optimal daripada yang lainnya gitu. Misalnya kayak kita main catur. Catur itu kan nggak ada benar salah. Yang ada adalah mana strategi yang itu lebih optimal untuk mencapai kemenangan daripada strategi yang lain gitu. Karena catur itu langkahnya sangat kompleks kalau kita mau main di situ ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kompleksitas manusia tadi. Yang tadi sempat disinggung sama Mas Heri di bagian akhir slide-nya. Di mana kalau kita mengacu pada neuroscience ya, memang manusia itu basically unstable gitu. Unstable pada tingkatan arsitektur neural biologis, artinya kecenderungan biologis kita, dan pada tingkat intensional psikologis. Makanya kan kemudian banyak filsuf yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya irasional, manusia itu subjek terbelah, macam-macam lah. Kita mikirnya A, pengennya B, ngelakuinnya C. Dan itu satu hal yang secara sadar atau tidak disadari kita menerima itu. Oh iya, ya, manusia ini sebenarnya
mengalami keterbelahan gitu kalau bahasanya Jack Lacan itu kan psikoanalisis favorit kita. Eh, maka pada faktanya pula kita harus sepakat kalau manusia itu sebenarnya less than rasional gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang nggak bayar pajak lalu dikatakan bahwa "Oh, orang ini nggak rasional, orang ini tidak mengambil keputusan terbaik yang harusnya diambil gitu. Ya memang manusia kayak gitu, jangan disalahkan manusianya. Nah, tapi pembacaan kita terhadap manusia itu secara komprehensif. Nah, yang kedua, maka kalau misalkan seperti itu, gunanya rasionalitas terus apa gitu? Gunanya eh apa tadi ya, bagasi-bagasi normatif yang dari tadi kita bawa ke dalam diskusi mengenai harusnya kita bayar pajak, harusnya ini, harusnya gitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Gunanya adalah karena rasionalitas itu sebenarnya berperan kalau kita lihat dalam kerja-kerja para ekonom ya, dan turunannya juga oleh para akuntan, oleh para apa orang-orang pajak sebenarnya itu sebagai parameter untuk menstabilisasi itu kecenderungan-kecenderungan biologis psikologis tadi supaya apa supaya manusia itu bisa dibaca atau bisa diprediksi behaviornya karena kalau manusia itu sepenuhnya random atau acak dia kan nggak bisa dibaca ketika dia nggak bisa dibaca dalam skala makro maka kebijakan nggak bisa dilandaskan di situ gitu nah maka selama ini memang para filsuf sejak zamannya Hobbes sampai Immanuel Kant dan juga para ekonom-ekonom dan juga bidang-bidang para pelaku-pelaku di bidang yang diturunkan dari bidang ekonomi itu memang menggunakan parameter rasionalitas itu untuk memudahkan mereka dalam membaca manusia yang kompleks sebenarnya. Nah, tapi itu dulu. Sekarang karena perkembangan ilmu pengetahuan, teori, model, teknologi, ya, kita lebih mudah untuk sebenarnya mengolah data yang kompleks untuk kemudian menghasilkan prediksi ilmiah dan juga desain kebijakan yang lebih baik dari di situ sebenarnya. Maka yang sebenarnya saya pikir lebih tepat untuk dilakukan itu seperti yang dilakukan ini salah seorang guru besarnya FEB UGM namanya itu Pak Himawan Pradipya apa ya dia itu satu-satunya Rimawan Pradipya ya? Tahu ya? Nah itu beliau itu satu-satunya oh iya ya. Satu-satunya guru besar di bidang game teori kalau nggak salah dan risetnya itu saya pikir sangat bagus di mana beliau itu melakukan riset mengenai perilaku korupsi di Indonesia jadi pembacaan dia adalah dengan game teori itu tanpa saya masuk terlalu teknis bagaimana situasi eh, penanganan korupsi di Indonesia ini didesain. Karena kalau misalkan desain kebijakannya atau desain situasinya salah, bisa jadi menghasilkan kondisi di mana orang melakukan korupsi itu lebih rasional daripada gak korupsi gitu. Dan itu bukan salah orangnya dalam dalam tanda kutip ya. Tapi persoalannya pada tingkatan yang lebih kompleks yaitu tadi desain environmental sama desain kebijakannya. Terus saya pikir oh bisa dibaca kayak gitu gitu ya. Jadi pembacanya pure deskriptif gitu. Nah, sehingga dari situ saya mikir barangkali persoalan dalam kebijakan pajak itu analog gitu, analogis dengan persoalan korupsi tadi, di mana saya pikir persoalannya daripada kita butuh sarana formalisasi, formalisasi untuk membaca itu ya data-data behavior dari pelaku pajak itu secara lebih memadai, memadai dalam arti apa? Satu dalam arti deskriptif, ya kita terima aja faktanya seperti ini, cari alasannya kenapa, lalu kemudian eh, kita tindak lanjuti dari situ. Nah, dan yang kedua adalah bebas dari bagasi moral tadi. Nah, yang selain itu kemudian bisa kita tarik ke desain kebijakan itu gitu. Jadi ketika desain kebijakan itu bisa lebih memadai untuk membaca situasi strategis, saya pikir itu bakal keren banget sih maksudnya. Kalau kalau approach kayak gitu ya. Nah, di kepala saya ketika mendengar desain kebijakan seperti itu, mungkin saya nggak tahu tapi yang di kepala yang saya yang lewat itu seperti kebijakan tax amnesty gitu. Itu kan kontekstual banget ya kontekstual banget, tapi ketika itu diluncurkan, itu atas dasar pembacaan yang spesifik pada suatu situasi penerimaan pajak tertentu, lalu kemudian diprediksi, ini kalau misalkan tax amnesty dilakukan, maka kira-kira yang bakal apa ya, bakal muncul ke permukaan dan kemudian bayar pajak itu siapa aja, yang tepat sasaran dan yang nggak tepat sasaran siapa aja gitu. Misalkan salah satu persoalan yang kemarin sempat aku baca itu ketika tax amnesty itu diperuntukkan untuk orang-orang yang hartanya gede-gede, yang miliaran triliunan itu, tapi ternyata yang muncul-muncul rata-rata malah orang-orang kelas menengah bahkan ke bawah semua gitu. Yang sebenarnya kalau mereka muncul ke permukaan penerimaannya dari mereka itu tidak signifikan buat negara. Nah, itu kan akhirnya pertanyaannya adalah lo kok bisa di kebijakan ini malah salah sasaran. Nah, artinya lagi-lagi persoalannya pada desain kebijakan yang tadi itu sih. Jadi saya sangat salut sama ekonom ya karena berhasil itu. Saya pikir berhasil membongkar persoalan yang selama ini tuh muter terus di situ ya, di filsafat ya, yaitu persoalan mengenai rasionalitas itu tadi.
4 tahun saya belajar akal budi, filsafat akal budi, saya baru nemu breakthrough-nya itu ketika belajar ekonomi. Bahwa ternyata konsepsi rasionalitas itu yang sebenarnya real untuk kita gunakan dalam desain kebijakan itu yang seperti ini gitu. Itu sih yang saya lihat ya. Menarik sekali. Tetap jadi ini apa dampingin Sri Mulyani sepertinya. Ya pembacaan terbatas. Jadi rasionalitas itu pun juga perlu perlu diskusikan lagi sebenarnya. Gimana cara kemudian kemampuannya untuk memprediksi dan sebagainya. Walaupun kalau kita sandarkan itu pada rasionalitas, gitu ya. Pajak itu kalau kita sandarkan pada rasionalitas, sejauh mana kemudian rasionalitas itu secanggih apa kemudian rasionalitas sekarang ini. Kalau saya boleh nambahin. Iya, artinya kalau saya boleh nambahin, walaupun pada akhirnya Indonesia ini mengeluh penerimaan pajaknya dikit banget dari target yang dipatok. Jadi salahnya di desain kebijakan, salahnya di upaya untuk mendesain environment pembayaran pajak itu tadi. Bahkan sosialisasi agama atau ideologis itu ya, pajak melalui marketing di TV atau melalui para penceramah-penceramah di masjid, itu bagian dari desain kebijakan. Kumpulin para kiai coba kita bikin agenda program sama tapi wajib pajak gitu. Ya, pernah dulu di institusi pendidikan kemudian datang pajak dikasih wajib pajak. Seperti itu. Agak aneh sih itu tapi jadi. Nah, itu ya menarik. Ini tanggapan nih dari Terry setelah mendengar beberapa obrolan dari Mas Rodina, Mas Nio, Mas Dimas, sama ada tambahan satu Mas Heri di kolom chat ada Mbak Rika di sini berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang menarik, abusus non tollit usum, bahasa mungkin ya bahasa Latin kah, bahasa Romawi enggak. Bahwa penyimpangan tidak lantas mengabaikan pentingnya tujuan mulia. Oh tadi kenapa kita nggak bayar pajak lah sebanyak kita nggak bayar pajak karena ada kecewaan kita. Itu tidak membiarkan kita untuk menolak pajak justru gitu loh, karena ada tujuan baiknya seperti tadi Mas Heri bilang juga. Itu Mas Heri ada tanggapan aja. Jadi silakan. Makin berasa ini suasana filsafatnya. Diakhiri tadi dengan Mas Dimas yang mengelaborasi lebih dalam tentang kesadaran, rasionalitas dari satu kesadaran. Ini ternyata tidak sesederhana pikirannya teman-teman pengambil kebijakan di bidang perpajakan. Barangkali Dirjen Pajak sekali-sekali ngundang kita ini. Nah, gitu. Untuk mengelaborasi lebih dalam. Apalagi Mas Dimas tadi mulai mengatakan ini ada persoalan pada desain kebijakan. Cuman bagi pemerintah Dirjen Pajak, begitu kita mengatakan ada persoalan pada desain kebijakan, itu nanti produknya menjadi imperatif lagi. Gak evidence based gitu ya, gak berbasis data. Produknya jadi imperatif lagi. Akan lahirlah undang-undang. Karena kemasan pajak itu bukan satu kemasan kesadaran, tapi kemasan pajak itu adalah kemasan kewajiban. Dan cara yang paling efektif untuk menetapkan kewajiban adalah melalui undang-undang. Maka bahasanya akan selalu imperatif, bukan lagi soal persoalan rasionalitas. Jadi dia kembali ke situ lagi, Kecuali konsep dasar awalnya dipertentangkan di undang-undang itu sendiri. Nah, kecuali kita bicara pajak ini ada satu kerelaan dan kesadaran. Tapi bagaimana menghadirkan rasionalitas kerelaan itu bagi wajib pajak? Sementara persoalan rasionalitas kesadaran pun masih kita perlu bicarakan lebih dalam. Artinya kalau menyambung Mas Odi tadi, ada peluang nggak kita untuk membicarakan soal rasionalitas, apalagi detail rasionalitas atas setiap pasal. Wah ini luar biasa nih, pasal di undang-undang pajak itu ratusan. Ratusan pasal. Kenapa 5%? Kenapa 15%? Kenapa PP UMKM 0,5%? Iya, betul. Atau pertanyaan itu kan pertanyaan awamnya kan kenapa? Kalau pertanyaan kita kan rasionalitasnya apa? Argumentasinya apa? Signifikansinya apa? Kenapa dia menjadi 5%? Itu kalau ditanyakan pertanyaan yang kelihatannya perlu kajian lebih dalam, ditanyakan pada pelaksana undang-undang. Nah, jawabannya simpel tuh. Pajak di Indonesia ini lahir karena dua kebutuhan. Satu, fungsi budgeter, yang kedua fungsi regulator. Fungsi membiayai negara, yang kedua fungsi mengatur. Nah, kalau fungsi membiayai udah paham semua. Lalu fungsi mengatur nih, kenapa mobil mewah ada namanya pajak penjualan barang mewah?
Karena negara pengen orang yang belanjanya sudah sifatnya kebutuhan tersier itu bayar pajak lebih mahal dong. Kata negara begitu. Ya. Supaya kenapa jadi ada aturan nanti berubah-ubah nih aturan ini. Pajak impor kena, pajak ekspor 0%. Karena negara ini fungsi mengatur. Negara pengen kita lebih banyak jual keluar daripada membeli dari luar. Nah, bahasanya menjadi ke situ lagi. Ya, artinya tetap ada peluang untuk melakukan rasionalitas atas kesadaran pajak itu. Bahkan kita bisa juga melakukan, ada peluang untuk melakukan rasionalitas atas keharusan. Nah, tadi kan Mas Neo juga udah mulai bilang, fundamennya moralitas itu, moralitas ada karena apa? Kan masih banyak peluangnya. Yang pasti bikin pusing. Tapi kalau nggak pusing kan nggak punya otak namanya. Betul. Ini barangkali kan mungkin ada yang hadir secara online ini teman-teman yang belum, yang basicnya memang praktisi ya, ada yang konsultan pajak nih saya lihat hadir nih. Ya. Ya ada ini. Oh ada. Ya. Silakan mungkin. Jadi ada kalau teman-teman. tadi ada bahasa-bahasa yang kelihatannya agak susah dipahami ya, itu bahasa Jerman masih bisa di-translate lah ya, masih bisa ditayang ulang, nanti di-translate. Gitu. Silakan Mas Lingga. Ya, siap. Terima kasih Mas Heri. Nah, ada tanggapankah dari teman-teman yang di Zoom atau di offline yang masih saya kira perlu diskursus tentang gimana kemudian peran negara, kebijakan tadi sama Dimas itu juga menarik. Kemudian ketika bicara pajak itu ya mungkin rasionalitasnya tidak ada yang komplementer dengan pajak, dalam arti ini sebenarnya bukan pajak, bukan persoalan di pajak, tapi dengan kebijakan itu dia bisa men-trigger gimana kemudian persoalan-persoalan yang ada di pajak seperti itu. Jadi beberapa kebijakan pemerintah yang non pajak itu istilahnya itu bisa juga ternyata men-trigger pajak itu, misalnya tadi masalah perang dan sebagainya, dia bisa men-trigger masalah pajak dan sebagainya. Itu adalah kemudian pembagian setelah kita bicara tentang pungutan pajak, pengeluaran pajak, setelah itu kita bicarakan itu jadi kompleks lagi, kemana nih keluarnya pajak, kenapa pendidikan segini, kenapa itu kan jadi tambah ribet lagi istilahnya, kompleks tadi. Kemudian bicara tentang kebijakan juga pada akhirnya, kebijakan setiap negara itu kemana. Dan mungkin saya penasaran kalau negara-negara yang sifatnya welfare state itu gimana cara mengelola pajaknya. Itu agak menarik karena beberapa tokoh sepertinya ingin di Indonesia pada saat itu awal-awal kemerdekaan ingin melihat gimana kemudian pajak itu bisa berguna bagi orang banyak seperti di welfare state negara-negara yang di Eropa Eropa Barat Utara ya, Eropa Utara. Nah, orang-orang Nordik seperti itu. Sempat saya baca pada saat itu dia ya siapa? Ada Mbak Rika Resen. Silakan Mbak Rika dinyalakan mikrofonnya. Nah, silakan. Suaranya masih belum. Sudah kedengaran? Kedengeran ya? Halo? Ya, sudah kedengaran. Iya. Selamat malam semuanya. Mas Heri, Odi, Lingga. Sebentar Mbak Rika. Suaranya masih belum besar. Halo? Udah kedengeran belum? Udah. Oh, ini ya, udah kedengeran suaranya. Ya. Iya, nggak tahu nih kenapa. Ya, mungkin saya mau sedikit turut berdiskusi juga ya sama Mas Heri ya. Tadi kan saya memberikan pendapat bahwa istilah dari bahasa Latin ya, bahwa penyimpangan itu sebenarnya tidak bisa kita mengabaikan tujuan baik dari pajak ini kan. Jadi adapun kekecewaan kita terhadap penyelenggara pajak
di Indonesia misalnya itu tidak lantas membuat kita tidak membayar pajak gitu, karena ada tujuan yang lebih besar daripada itu kan sebenarnya kan. Nah, di Indonesia sendiri ya mungkin lebih kepada kita bisa menghubungkannya dengan konsep gotong royong mungkin dari pajak ini kalau mau ditarik dari apa namanya konsep kita bernegara ya sebagai warga negara ya. Tapi tadi kan Lingga juga udah menyinggung juga tentang distribusinya, distribusi kemana kemudian pajak ini dialirkan setelah diterima oleh negara. Lantas pendistribusian pajak ini misalnya untuk apa namanya untuk bidang pendidikan misalnya harus lebih besar, untuk bidang infrastruktur lebih besar. Nah, itu kan jadi suatu problem tersendiri kan bagaimana pajak kemudian didistribusikan di negara kita. Nah, kasus yang menarik ya mungkin ya kita sebagai yang berada di dunia pendidikan mungkin yang dapat beasiswa nih ya. Yang dapat beasiswa misalnya dapat beasiswa LPDP itu kan wacananya sangat ini ya sangat luas kan karena mereka mendapatkan beasiswa dari pajak warga negara. Tapi permasalahannya ketika mereka tidak berkontribusi untuk kemajuan atau nggak mau balik gitu setelah mereka misalnya sekolah atau mendapatkan uang dari pendidikan yang bagus gitu. Nah, ini kan jadi problematik yang ya menimbulkan kekecewaan juga kita sebagai seorang pendidik atau yang tidak mendapatkan beasiswa misalnya ya. Agak sedikit curhat ya Odi ya. Ya, jadi jadi harus ada satu pendistribusian yang jelas juga ya. Apakah pajak itu kemudian pendistribusiannya kemana harusnya yang lebih besar yang bisa berkontribusi. Nah, setelah didistribusikan ternyata problemnya juga ada seperti itu gitu bahwa orang yang menerima privilege itu yang mendapatkan hasil dari misalnya belajar keluar dengan mendapatkan beasiswa ternyata nggak balik gitu kan, itu juga suatu problem tersendiri. Jadi tapi ya itulah kompleksitas dari perpajakan ini yang harus kita diskusikan atau penting juga. Tapi ya adapun tujuannya ya seperti yang saya bilang tadi itu penting gitu ya dalam konsep kita bernegara. Kita tidak bisa menafikan pentingnya pajak itu sebagai warga negara karena itu bentuk dari apalagi bangsa kita, bangsa Indonesia dengan konsep gotong royongnya. Tapi problemnya sangat kompleks. Mungkin itu ya bisa didiskusikan ya tanggung jawab kita sebagai orang yang menerima pajak itu mungkin atau orang yang men-spending pajak hasil pajak misalnya kita dapat menjadi PNS misalnya atau menjadi mendapatkan beasiswa misalnya, itu kan tanggung jawab moral yang harus dituntut kalau misalnya kita sebagai warga negara. Mungkin itu ya pendapat saya ya. Baik, terima kasih Mbak Rika. Pendapatnya lebih kepada curhatan bahwa beberapa penyaluran dana pajak gampangnya distribusi pajaknya itu kemana aja itu mungkin apakah itu tepat sasaran dan sebagainya ya memang selalu akan jadi problem di sana, selalu ada celah-celah yang kemudian bisa diantisipasi. Nah, benar kata Dimas tadi dengan kebijakan tadi. Nah, di situ masuk kemudian gimana kemudian kita bicara pajak dan kebijakan itu bisa berdiskursus lebih intens tuh di sana. Kalaupun di dalam pungutan pajaknya itu agak susah kita bicara tentang rasionalitas, maksudnya kayak agak sedikit celah kita bicara rasionalitas karena berdasarkan undang-undang dan sifatnya undang-undang tuh positif kemudian memaksa dengan logik-logik hukumnya. Di tingkatan distribusi pajaknya dan sebagainya itu mungkin juga menjadi peluang untuk dilahirkan rasionalitas dalam bentuk kebijakan tadi. Nah, mungkin Mas Heri ada tanggapan dari keluh kesah Mbak Rika tadi. Wah, kalau saya ini nggak pandai nanggapi keluh kesah ini. Menurut pandangan Mas Heri terhadap itu. Tapi katanya kayaknya Mbak Rika tadi bukan ngomong keluh kesah, tapi dia memfaktualisasi peristiwanya.
Kan bahasanya lebih filosofis gitu. Oke, siap. Oke, siap. Ya, ya kan saya nggak pandai nanggapi kalau. Aku coba masuk posisinya. Ya, silakan. Ya, Mas Nio mungkin Nah. coba ada pendapat juga. Ya apa aksioma khusus non usum itu memang bisa posisi. Itu harus kita punya satu aspek normatif yang mana itu harus kita bela, yang terwujud dalam aksioma tadi absus non tollit usum, tapi di satu sisi ada beberapa kealpaan, ada kekecewaan masyarakat, itu juga bagian dari dinamika perpajakan nasional, sehingga seperti kata Mas Dimas tadi, orang korupsi atau mungkin orang melakukan tax resisten seperti yang digaungkan orang-orang NU beberapa waktu lalu itu juga tidak bisa kita salahkan. Namun pertanyaannya Mas Heri tadi juga itu menarik juga, bahwa ketika kita merevisi sekalipun, seperti kata Mas Dimas, kita mengubah kebijakan publik yang lebih yang sifatnya itu lebih kontekstual seperti itu, hasilnya nanti normatif lagi. Berarti mungkin yang bisa kita ambil jalan tengah adalah seperti kata Mas Dimas tadi ya, bagaimana kita membuat suatu konsep yang normatif tapi based on data, based on reality, based on contextuality. Nah, problemnya di Indonesia itu lebih dalam daripada itu. Kalau kita bicara soal teori hukum di Indonesia, yang kita anut itu adalah Steuvenbauer teori. Jadi sebuah konsep normatif yang abstrak itu menderivasi aturan-aturan hukum yang lain. Steuvenbauer teori itu kan seperti itu. Jadi benar kata Mas Heri, kalau misalnya nanti kita based on data, pada akhirnya jadi normatif lagi, dan yang normatif itu turun ke bawah itu biar bentrok lagi gitu. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh misalnya di Amerika gitu. Ada satu kasus menarik sebenarnya. Tahun 2010 itu di Tennessee ada fenomena di mana seseorang itu rumahnya terbakar, tapi kemudian pemadam kebakaran itu menolak untuk memadamkan api di rumah orang itu. Kenapa? Karena orang itu nggak bayar pajak, nggak bayar pungutan $75 anual per bulan itu untuk sumbangan pemadam kebakaran. Nah, hasilnya di Amerika, karena sistem hukum mereka itu bukan Steuvenbauer teori seperti di Indonesia, tapi based on fact, based on reality, akhirnya untuk menjembatani agar tidak lagi terjadi hal seperti itu, yang dilakukan oleh pemerintah Tennessee adalah ya mereka akhirnya bikin sebuah produk hukum baru yang based on reality. Di Indonesia kan tidak seperti itu, karena Steuvenbauer teori itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Odi tadi, sebenarnya mungkin nggak sih kalau misalnya orang Indonesia itu lahir kemudian memilih untuk misalnya ngambil hukum Malaysia gitu? Pertanyaannya, jawabannya tentu nggak bisa. Karena mau dilihat dari sistem hukum Amerika atau sistem hukum Indonesia yang sama-sama berpisah gitu ya, sama-sama berbeda, ada satu asumsi mengenai asal-usul hukum. Nah, itu H.J. Hamaker bilang, das Recht ist das Recht Gewohnheiten. Hukum adalah hukum kebiasaan. Jadi asumsinya ketika seorang pembuat hukum itu mencetuskan sebuah produk hukum, itu asumsinya hukum tersebut sudah based on reality. Walau based on reality-nya nanti diterjemahkan yang satu Steuvenbauer teori. Jadi kalau menurut para pendiri bangsa Indonesia, salah satunya guru besar kita sekalian, kebanggaan Prof. Notonegoro, penyokong besar teori Steuvenbauer teori yang kemudian menerapkan itu di Indonesia. Ya menurut beliau karena Indonesia punya Pancasila, akhirnya ya udah kita pakai Steuvenbauer teori. Tapi di Amerika karena sudah dasarnya itu sifatnya orang-orang pragmatis berkembang di sana, roh zamannya roh pragmatis, ya akhirnya Amerika lebih cocok pakai Rex Gewohnheiten yang demikian. Tapi ya singkatnya, kalau misalnya memang kita mau menjembatani antara kekecewaan masyarakat dengan prinsip yang tadi Mbak Rika sampaikan, ya mau tidak mau pemerintah Indonesia itu harus insyaf dulu bahwa ya manusia itu tidak seideal itulah seperti Mas Dimas katakan itu tadi. Tapi di satu sisi itu alasan kenapa kita bayar pajak, Mbak Rika, salah satunya. Alasan kenapa kita gaji pemerintah, ya supaya mereka mikir gimana bikin sebuah produk hukum yang bisa menjembatani antara yang normatif itu sekaligus sesuatu yang sifatnya deskriptif. Walau kalau kita mau tarik ke masalah ya orang-orang DPR suka molor dan seterusnya dalam mengurus aturan hukum, ya itu urusan belakang. Tapi yang pasti ya tantangan untuk kita tekan pada pemerintah, ya alasan kita bayar pajak juga ya supaya mereka mikir gimana caranya supaya
peraturan pajak itu ya bisa sekaligus normatif, sekaligus based on data gitu, based on konteks yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu tanggapanku. Monggo. Mantap. Gigi Gaming, GGWP Dari dalam bahasa Mas Mobile Legends Neo ya. nih emang Gigi Gaming, GGWP kalau dalam bahasa Mobile Legends ya. Akan Mas Ferry ada tanggapan dari pendapat itu. Nah, ditambah lagi asumsi hukum kan presumption is jujur Game well menjadi played. landasan pemerintah untuk nggak mau tahu, sudah diundang-undangkan, nggak mau tahu, nggak bayar kena sanksi. Coba kalau kita bayar SPP, nggak bayar masih bisa masuk kelas kan? Masih bisa, tapi nggak diakui keberadaan kita. Kita nggak tunduk, nggak bayar pajak, nggak diakui keberadaan kita. Itu contoh dalam Undang-Undang Bea Materai. Ketika kita membuat perjanjian, kita nggak cantumin materai. Kemudian kita pengen kasus ini diselesaikan di pengadilan, ditolak. Itu kayak tadi, itu lebih ekstrim tadi kan kasus di Tennessee tadi. Rumahnya kebakaran karena nggak bayar pajak, nggak dipademin. Karena Anda nggak berhak mendapatkan fasilitas produk kontrak sosial. Karena Anda tidak bersedia terlibat dalam kontrak sosial itu. Nah, jadi benar katanya tadi, ini manusia ini rumit sekali ya. Ada yang mengatakan less than rasional atau bahkan sebagian more than rasional. Nah, jadi melampaui batas rasional. Tapi kita tetap perlu hadir. Kalau kita menyerah pada keadaan itu kan, pajak kita nggak akan lebih baik. Karena sampai hari ini kita masih nggak cukup membiayai hidup kita sendiri. Negara kita ini masih nggak cukup. Harusnya kita tidak berutang lagi dalam konsep kesehatan keuangan ya. Tapi nyatanya buat bayar bunga utang aja kita masih ngutang. Artinya ada persoalan pada desain kebijakan, ada persoalan pada aktualisasi dari kebijakan. Maka menjawab pertanyaan Mas Odi, oh ini harus hadir teman-teman filsafat. Mas Nio harus kontribusi, Mas Dimas harus kontribusi. Kita harus membuat pendekatan yang lebih integratif dalam perumusan desain kebijakan. Nah, detailnya seperti apa? Kan saya hanya pemantik. Di filsafat UGM juga yang tertarik untuk mengkaji pajak itu sangat sedikit. Ya. Karena ya tantangan besar membicarakan pajak dalam gaya yang berbeda gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang hadir di Zoom, monggo. Yang lain di Zoom ada pertanyaan atau tanggapan? Semakin malam semakin menarik. Nambah lagi nih yang hadir di Zoom. Ya. Benar tuh, membicarakan pajak dengan gaya yang berbeda. Betul. Nah, itu diskusi pajak seperti ini dengan gaya yang berbeda. Ya. Juga bagian dari ikhtiar. Terus pajak seperti ini Ya. dengan gaya yang berbeda. Pajak itu. Betul. Tapi bicara tentang sadar pajak itu. Tapi menurut Mas Heri itu posisi kita sebagai subjek pajak itu apa harus sadar apa wajib? Sadar. Akhirnya. Apapun cara kita, tapi kita mesti merasionalisasi pajak itu. Tentu rasionalitas kita itu subjektif. Ketika kita melakukan generalisasi rasionalitas itu muncul persoalan. Karena penerapan hukum pajak, penerapan sanksi hukum pajak itu belum merata. Jadi kita tetap harus melakukan subjektifikasi rasionalitas pajak itu. Based on fact. Based on ya diri masing-masing. Kembali ke imperatifnya kategori Immanuel Kant jadinya, atau kata bahasannya tadi kan, ya kita pilih dua hal untuk pondasinya moralitas itu. Karena ada Tuhan atau karena adanya kontrak sosial. Kalau Adam Smith mengatakan kita akan melakukan sesuatu itu karena dua hal. Fellow feeling atau need of approval. Nah, kita butuh persetujuan, kita pengen diakui keberadaan kita. Need of approval kan, kita pengen diakui, maka kita mau nggak mau ikut itu. Atau yang kedua fellow feeling, kita ngikutin perasaan kebanyakan orang.
yang sekarang terjadi kan sisi viral-viral itu kan ngikuti perasaan orang, bukan need of approval. Iya. Nah, itu versinya ekonom Adam Smith yang mengatakan. Memang menarik ini kita membicarakan pajak dengan cara yang lebih integratif ini perlu. Maka teman-teman filsafat pun mesti menurunkan pilihan kata tanpa mengurangi makna. Nah, agar bisa dipahami juga oleh teman-teman dari disiplin ilmu yang lain. Bukan untuk tujuannya saling mengungguli, tapi saling membangun rangkaian yang komprehensif untuk berkontribusi dalam desain kebijakan. Sehingga ilmunya bisa terjembatani ya. Nah, Sehingga ilmu Ya, tapi ini Mas, PR terbesarnya untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu ini. Sebelum kita mau mengkoneksikan dapur-dapurnya itu, aturan main bahasa dalam sana itu memang sudah saling ini melihat language game yang lain itu sebagai suatu apa ya, saingan lah. Artinya kayak kompetitor gini lah, lah ya. kayak misalnya kita membawa suatu wacana pajak ke dalam yang lebih diskursus gitu lah. Kan biasanya orang filsafat kan gitu kan, dipotret basis moralnya, pengetahuan rasionalitasnya, basis ontologisnya gitu kan. Nah, teman-teman lain itu nganggap, wah ini daki-daki ini mulai ini gitu. Artinya Apa memang tuh bahasa daki-daki itu? daki itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Jawa terlalu kayak, wah tinggi nih, jelimet gitu kan. Nah, memang PR terbesarnya orang filsafat tuh bagaimana menyederhanakan bahasan-bahasan yang rumit itu, tapi nggak semuanya bisa disimplifikasi. Sama kayak bahasa-bahasa teknis misalnya kan. Kadang memang kalau kita tinggalkan istilah teknis itu, reduksinya akan besar sekali gitu. Dan teman-teman filsafat juga memang seperti podcast saya dengan Lingga beberapa waktu lalu lah gitu. Internal filsafatnya memang secara ilmu itu memang ada core-nya yang memang kalau mau mengintegrasikan filsafat dengan pajak ya harus libatkan core itu. Nggak bisa langsung kayak, oh nggak usah lah bahas-bahas landasan ontologisnya. Nggak bisa gitu. Berarti bukan filsafat lagi, ya pajak gitu. Nah itulah kata Neo tadi mungkin ada keinsafan bagi pemerintah untuk supaya formulasi kebijakan publik itu memang berdasarkan evidence dan juga multidisiplin. PR kita itu. Ya entah siapa yang akan menyelesaikan PR itu kan. PR kita. Yang penting diomongin di sini aja lah. Ya. Ya. Kayak Nanti ini mau belum ada yang diselesaikan kerjakan kapan? memang. Belum ada yang kerjakan proyek integrasi itu. Menghadirkan filsafat dalam praktek. Dalam praktek yang normatif. Tugasnya teman-teman inilah filsafat yang ngembangin filsafat ilmu itu. Itu nanti kita support supaya ada disertasi yang ngambil topik kayak gitu tuh. Iya. Penting gitu. Nanti jadi staf ahli. Mas Dimas jadi staf ahli Nah, staf ahli Kementerian Tapi memang Keuangan itu mungkin nanti setelah Mas Heri kalau ada pembicara dari hukum pajak itu lebih jauh lagi. Sinambungan bisa nggak kita udah diskusi sampai gini-gini pakai referensi macam-macam, ujungnya kan hasilnya normatif lagi kan, mengikat lagi. Nanti menyoal itu, nah itu saya belum paham itu gimana cara sejauh mana dalam hukum itu bisa mengakomodasi perdebatan. Iya. Karena kalau kita tentang kalau sudah ada result, ada klausurnya, udah dia fix dia. Jadi hukum positif. Untuk merubah itu ada mekanismenya ya, mekanisme hukum. Nah itu takutnya kita hanya berdebat saja gitu kan, tapi nggak kontributif. Berarti Mas Randy ingin ada episode selanjutnya nih? Ya tapi siapa saya nggak tahu yang hukum pajak. Aku punya pandangan terkait itu ya. Dan mungkin juga berkaitan dengan tanggapannya Mbak Rika tadi juga gitu mengenai bagaimana kita pada akhirnya kembali lagi ke persoalan moral gitu. Karena justru itu yang tadi coba untuk saya utarakan bahwa dalam persoalan desain kebijakan seperti ini, justru persoalan moral itu yang kesekian gitu. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai wajib pajak itu harus memenuhi itu ya tujuan mulia itu tadi dan semacamnya, maka persoalannya adalah tujuan mulia itu apa gitu. Nah, bagi para pengusaha tujuan mulianya adalah memangkas pengeluaran sedikit mungkin gitu. Karena artinya gini, ketika tadi saya mengutarakan bahwa situasi pembayaran dan penerimaan pajak itu adalah situasi strategis, maka pasti akan ada pihak-pihak yang itu
kepentingannya bertolak belakang. Ya, benar. Dan kita tidak bisa untuk secara naif atau memaksa bahwa oh kalau wajib pajak harus sesuai tujuannya atau keinginannya dengan penerima pajak, yaitu si negara itu tadi. Karena nggak bisa. Jadi pada dasarnya dan saya pikir ini juga akan disepakati oleh para praktisi-praktisi pajak ya. Karena kemarin salah satu instruktur mengatakan ke saya bahwa kalau dalam pelatihan pajak itu ada salah satu isi dari silabusnya mengatakan apa ya perilaku atau asumsi-asumsi mengenai wajib pajak. Salah satunya adalah wajib pajak itu nggak suka pajak. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan antara mau bayar pajak atau nggak bayar pajak, pasti nggak bayar pajak. Oh, jelas itu. Kalau mau bayar banyak atau bayar dikit, mending bayar sedikit. Nah, itu kan suatu asumsi yang kita pikir kalau dibongkar lebih jauh, kita akan menemukan landasannya mengapa secara bertanggung jawab gitu. Tapi lebih daripada itu, ketika tadi yang disinggung adalah mengenai peran filsafat, saya pikir dalam filsafat itu sendiri ada banyak PR yang perlu untuk kita lakukan ya, yang perlu untuk kita atasi, utamanya mengenai nggak tahu ini saya pikir klaimnya terlalu bold, tapi mindset dari para pengkaji filsafat pun kadang-kadang jangan-jangan sama normatifnya dengan para pendesain kebijakan gitu. Karena gini, saya kemarin sempat ngobrol sama salah satu teman saya di mana Indonesia ini tuh sangat-sangat krisis desain kebijakan gitu. Jadi kebijakan yang ada di Indonesia itu sangat-sangat tidak dilandaskan pada data atau evidence apapun. Let's say dalam suatu desain kebijakan kan ada beberapa tahapan, mulai dari tahap pemetaan, tahap perancangan, input, output, lalu kemudian ada outcome-nya. Nah, ya misalkan kebijakan mengenai penentuan harga tiket, pemetaannya di Indonesia ini kira-kira dari pasar yang memerlukan tiket di kelas A itu kayak gimana, kelas B gimana, C gimana, intensitasnya seberapa, kemampuan ekonominya seberapa, dirancang, lalu kemudian di-input menjadi suatu kebijakan konkret, outputnya adalah harga tiketnya, outcome-nya adalah para penumpang itu sampai ke tujuan dengan selamat, fasilitasnya memadai, dan seterusnya. Tapi di Indonesia itu, mentok itu cuma sampai pada tahapan input. Pokoknya dirancang kebijakan, masukin udah habis itu nggak peduli hasilnya kayak gimana, yang penting harusnya sesuai tujuan. Nah ini yang kemudian saya pikir mindset yang terlalu naif gitu, naif karena kita tidak punya suatu cara atau suatu ruang dalam kepala kita untuk bagaimana caranya mengevaluasi klaim-klaim yang kita buat gitu. Nah dan itu kenapa persoalan cara pikir normatif secara berlebihan itu suatu dosa menurut saya. Karena cara pikir normatif atau foundationalis seperti itu, bahwa seharusnya X gitu, atau seharusnya tidak seperti ini, itu tidak membuka ruang bagi proses evaluasi, utamanya dalam desain kebijakan. Loh, seharusnya di Indonesia ketika kita bikin hukum pajak seperti ini, harusnya masyarakat bayar pajak. Lalu pada kenyataannya kenapa enggak? Berarti yang salah di masyarakatnya. Udah, tapi kita tidak bisa mengimprove desain kebijakan kita. Nah, caranya mengimprove gimana? Caranya adalah dengan kita membalik skema berpikir ya sebenarnya. Nah, skema berpikir anak filsafat yang saya pahami dan saya lihat sejauh ini adalah berangkat dari teori dulu baru problemnya. Padahal harusnya dibalik, problemnya apa dulu baru teorinya seperti apa gitu kan. Sehingga artinya ketika teori yang tidak sesuai dengan problem, berarti yang harus dievaluasi adalah teorinya gitu. Jangan-jangan cara pembacaan kita terhadap problem ini yang salah atau teorinya tidak memadai atau sudah terlalu kadaluarsa. Maka yang harus kita pakai apa ya? Kita baca kajian-kajian terbaru. Kita baca update-update teori-teori terbaru. Nah, itu yang saya pikir membuat kenapa banyak bidang-bidang keilmuan itu yang punya kebijakan kalau kita mau riset harus maksimal 5-10 tahun hasil riset dia ke belakang ya. Karena di luar itu biasanya kadaluarsa. Kalau di filsafat kan enggak, kita pakai 2000 tahun lalu, Sokrates zamannya Plato, Sokrates masih valid untuk kita pakai riset. Dan itu yang saya pikir pada tataran tertentu menjadi bermasalah. Nah, sehingga integrasi filsafat dengan ilmu-ilmu lain, utamanya untuk problem solving konkret seperti ini ya, itu mungkin bisa diselesaikan kalau dari ranah filsafatnya. Selain problem penyederhanaan bahasa tadi juga problem mindset, bagaimana kita membentuk mindset yang lebih evidensial gitu, based on data, based on problem yang real, untuk kemudian kita bangun suatu elaborasi filosofis teoritis yang lebih baik dari situ gitu. Itu sih yang saya pikir. Ya. Ini kan kita ketika kita melihat riset-riset di bidang perpajakan, itu teman-teman yang riset di bidang pajak itu mayoritas kuantitatif, bukan kualitatif. Artinya mereka sudah cukup panjang perjalanannya untuk mengkolek data itu. Dan pada setiap lomba-lomba artikel pajak ya, itu biasanya yang menang malah teman-teman peneliti dari internal Dirjen Pajak. Karena mereka punya database yang banyak. Jadi kalau ketika saya pun pengen riset di bidang pajak secara kuantitatif pasti salah, pasti kalah.
Karena saya nggak punya data. Pemerintah punya data. Dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP, itu pemerintah semakin banyak datanya. Akan ketahuan si A berapa kali naik pesawat dalam setahun, punya rumah di mana saja, punya mobil di mana saja, tapi ngaku punya penghasilan 10 juta. Nah, sebulan. Padahal punya mobil 3. Itu pemerintah akan mulai mengkolek data itu. Jadi data di pemerintahan ini luar biasa, sudah mulai banyak loh di Dirjen Pajak itu. Datanya luar biasa. Nah, hanya saya memang melihat fondasi keilmuannya. Misalnya dari penarikan kayak tadi, ada asumsi di sana yang dibangun bahwa pajak itu cenderung relatif orang menghindar. Kalau bahasa Ansari Iritonga tadi kan pajak masih dalam pandangan Dirjen Pajak, dalam konstruksi sosial, pajak itu adalah sebuah beban sosial. Dan orang ketika memahami dalam konteks kesadarannya itu sebagai sebuah beban, kan orang pengen menghindari beban. Itu bukan sebuah kesenangan, tapi itu sebuah penderitaan yang harusnya dihindari. Kita kan akan mempertanyakan, benarkah itu sebuah penderitaan? Jangan-jangan asumsi ini atau pandangan ini adalah sebuah pandangan yang cukup belum kuat, dia sangat prematur. Nah, tapi kan teman-teman di bagian perpajakan nggak akan masuk sisi itu. Dia dengan menyederhanakan bahwa sekarang negara butuh uang. Bahwa warga negara wajib bayar pajak. Kalau enggak, ini jalan nggak bisa dibangun. Seolah nggak bisa dihadirkan. Layanan kesehatan tidak akan cukup. Kan sangat sederhana jawab. Nah, itu yang menunjukkan perlu keterlibatan kita di situ. Gitu. Jadi sementara saya ngelihat data mereka cukup banyak. Kan kita nggak ngeliat datanya kan. Data mereka cukup banyak. Banyak. Maka itu mungkin nanti agak seperti mata uang tuh mereka itu. Dirjen Pajaknya bagaikan mata uang tuh nanti. Belum lagi proyeksi mereka, kan mereka pengen berubah menjadi BPP. Badan Penerimaan Pajak. Lembaga yang kuat. Jadi seperti lembaga negara tersendiri dia. Bisa equal dengan kementerian nanti dia. Jadi dia nggak dipimpin menteri lagi. Dia langsung. Kalau kita bahasa bisnis, ini menjadi profit centernya pemerintah. Profit centernya negara. Tujuannya cari uang buat negara. Tujuannya gitu. Kayak sejenis BIN gitu ya kalau Iya. lembaga negara non moneter. Iya, tetap di bawah presiden kan. Iya. Tapi dia punya kuasa gitu. Dia rencananya kan dia lembaga setara menteri ini. Ya. Yang mau menjadikan mau Amerika kan menjadi semacam akan ditiru nih oleh Indonesia dengan IRS-nya. Lembaga pajak yang ditakuti karena di sana bisa bikin warga negara bangkrut masuk penjara. Ini arahnya ke sana. Artinya kita akan melihat arah geraknya negara ini akan menjadi semakin memaksa. Jadi kalau tadi judul kita kan keharusan atau kesadaran, negara akan membawa ini menjadi sebuah keharusan. Sadar apa nggak sadar harus gitu. Dan menurut Mas Heri tadi Alangkah baiknya ini dibawa kepada arah kesadaran. Betul. Oke. BPP itu tanggung jawabnya nanti ke presiden itu, Mas. Langsung ke presiden. dia punya lembaga intelnya sendiri, nanti punya penyidiknya sendiri. Dengan kekuasaan undang-undang dia bisa langsung memblokir rekening seseorang, mencegah perjalanannya ke luar negeri. Itu fondasional juga itu. Lebih yang baru selain agama. Iya. Jadi ada akhirnya risiko nih. Kontrak sosial itu tidak terjadi. Ada risiko di situ nanti. Sekarang posisi kita nih. Posisi. Nah, ini kan namanya juga kita masih diskusi pemantik ya. Sebagai pengantar kan untuk elaborasi lebih dalam. Iya, pengantarnya sudah sangat jauh sekali diantarkan ini tinggal dieksekusi ya Mas ya. Tinggal
Kita warga negara Indonesia udah bukan wajib pajak sini. Iya. Nah, ini Mas ini udah hebat nih pengetahuan ketentuan umum perpajakannya nih. Udah sampai bilang tuh kan 183 hari tidak tinggal di Indonesia, maka dia menjadi wajib pajak asing sudah dia. Mbak Dila tadi. Nanya ke Mbak. Tuh. Hal-hal teknis lagi dalam pajak itu menarik sekali, banyak sekali. Banyak sekali. Nanti kalau dipelajari lebih dalam, termasuk upaya-upaya bagaimana menghemat pajak secara bijak itu, Ya. banyak sekali. Dan Maka, mungkin ini ada satu kesan yang akhirnya aku dapat Mas ketika belajar pajak gitu. mm. Sebenarnya negara ini kayak preman aja, cuman kalau malah lebih niat. Tuh. Desain kebijakan itu sebenarnya upaya negara untuk tapi terjustifikasi tapi terjustifikasi. Jadi less dan rasional tadi siapa? Warga negara apa negaranya ini? Saya dulu waktu intermezzonya adalah dulu waktu belajar filsafat politik, ketika belajar perdebatannya antara John Rawls sama Robert Nozick itu kan yang satu pro redistribusi kekayaan, salah satunya melalui pajak, yang satu mengatakan pajak nggak boleh mengintervensi kebebasan individu. Terus saya mikir wah ini kayaknya Rawls yang benar. Karena nggak mungkin kita bisa sejahtera di sektor publik kalau misalnya nggak ada penerimaan dari negara. Pas belajar pajak, kayaknya Nozick bener deh. Ternyata pajak sekacau itu sih. Jadi bisa mengempati orang-orang yang sudah menjadi wajib pajak dan kenapa resisten itu terhadap pajak. Tuh, terasa. Jadi saya melihat dua sisi yang mesti kita perlu kuliti lebih dalam. Ya, kita kupas lebih dalam. Satu, negara itu sendiri, yang kedua wajib pajaknya. Jadi ketika kita bicara kesadaran, jangan cuma bicarakan kesadarannya wajib pajak, tapi kesadarannya negara juga menjadi penting. Karena kan kontrak sosial ini, kalau dalam versi saya, bukan lalu dalam versi Hobbes ya, yang menyerahkan kekuasaan absolut pada negara. Zaman sekarang ini, saya pikir faktualitasnya itu, negara pun juga perlu diawasi. Kalau tidak terjadi penyimpangan tadi, penyimpangan pembangunan, ketidakmerataan pembangunan. Bagaimana mungkin orang di pelosok Papua, Kalimantan disuruh bayar pajak yang sama dengan orang Jawa? Padahal pembangunan yang dia dapatkan nggak sama dengan yang di Jawa. Bagaimana mungkin dia suruh bayar PPN yang sama? Padahal biaya hidup mereka di sana jauh lebih mahal daripada di Jawa. Memang Jawa nggak sih? Memang Jawa katanya loh. Nah itu kan data juga. Oke, gitu. Betul. Ya. Terima kasih ya. Sangat mencerahkan sekali pada diskusi pada malam hari ini. Mungkin sudah jam 9 ya, dengan waktu yang kita alokasikan kemarin jam 9.00 kita udah selesai, tapi kita ada lambat tadi. Mungkin ada ya 5 menit lagi mungkin kita bisa akhiri secara formal ya pertemuan kita biar pas jadi 2 jam. Dan mungkin di sini Beli Gede sudah gimana nih kabarnya Beli Gede bagaimana? Halo. Bisa minta daftar hadirnya, waduh. Oke. Saya kira gimana Pak Mas? Kita diskusi lepas saja sebenarnya tanpa terikat dengan ini dapat sertifikat, ini enggak. Yang penting sharing ilmunya, insight-nya kita dapat. Itu sih yang terpenting kalau di kita. Tapi kalau misalnya nanti kesepakatan juga ya teman-teman, karena kan teman-teman di sini kebanyakan latar belakang dosen, pendidikan. Ya kalau misalnya teman-teman butuh piagam untuk melengkapi syarat-syarat atau administrasi teman-teman, ya nanti kita coba deh ke depannya akan sesuaikan. Itu. Misalnya Pak Heri nih nanti butuh apa sebagai pemantik misalnya. Yang nanti untuk administrasi ya mungkin kita ke depan kita akan lanjut. Tapi untuk sekarang sampai sekarang kita masih gini ya, nggak terikat dengan ini dapat piagam. Sebenarnya seperti itu sih, tapi tergantung teman-teman nanti kesepakatan teman-teman.
Baik. Begitu kira-kira Mbak Rini. Jadi tidak perlu untuk mengisi daftar hadir. Iya. Kira ada tanggapan yang lain lagi dari teman-teman yang ada di Zoom atau di offline? Nah, iya. Oh, silakan. Mau menanggapi? Hah? Oh. Salah satunya yang jalan-jalan yang mencari satu malam. Kayak ceritanya Kerja sama itu orang pajak juga. itu Pajak itu. kan BPK itu juga. Aku. Oh, Mbak Ayu cuma memberi kode bahwa oke, tidak ada pertanyaan lagi gitu. Oh gitu. Itu maksudnya. Ya, oke. Ya. Baik. Untuk closing statement apakah ada Mas Heri terhadap forum ini sebelum kita akhiri secara formal? Cukup saya closing statementnya cukup. Luar biasa pokoknya, luar biasa. Gini closing statementnya. Jadi Pakai simbol aja. Gini closing statement. Pakai simbol aja. Oke, itu kayaknya sempat ngetren waktu zaman 2004 ya atau 2009. Ini Ingat-ingat. 2017. Oh bahaya juga ini. Iya, Ini ada 2017. satu calon. Ini ada simbol yang bisa bikin salah paham lah ya. Saya tunjukkan. Kalau dia ngambil kesimpulan terlalu cepat, salah paham. Simbol closing begini, ya gini. Tapi jauh dengan gini. Akad 2, bengkok dikit, tempel. Nah. Kenapa jadi Hati-hati. Kan filsafat. Untuk bisa sadar kan Oke, perlu jalan yang berpikir. Sadar kan. Oke gitu, Mas Lingga. Terima kasih terhadap Mas Heri yang sudah memberikan pengetahuannya yang sangat luar biasa kepada kita pada malam hari ini. Saya Lingga sebagai pembawa acara pertandingan pada malam hari ini undur diri dan saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita Bung Gede Agustus Wadi yang sudah menerbitkan satu buku dan nanti akan di-posting. Oke, thank you Silakan. Lingga dan Pak Heri tentunya. Thank you. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Iya. Dan kontribusinya yang sangat banyak tadi. Kami tunggu di pertemuan CA selanjutnya dan saya serahkan kepada Bung Gede. Oke, thank you Bung Lingga sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini dan tentunya kepada Pak Heri, Bung Heri, thank you atas pemaparan materinya sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya pada diskusi-diskusi kita di CA ini akan berkelanjutan, apalagi di bulan ini sebagai penutup ya diskusi kita terkait dengan pajak itu tadi. Nah, tapi di bulan depan itu kita akan mungkin concern ke Pancasila ya, bidang-bidang Pancasila dan nanti sebenarnya sudah ada sudah ada daftarnya dan nanti kita akan jadwalkan. Yang penting teman-teman yang hadir di sini tetap pantengi media sosial kita, Instagram Kolektif Akademia, dan mungkin teman-teman yang terlewat mungkin ya, kalau misalnya tadi baru setengah hadir, teman-teman bisa pantengin atau ini nanti akan segera mendarat nih di entah itu di YouTube atau di podcastnya Odyssey mungkin ya. Ini mungkin berapa hari, mungkin besok atau lusa ini sudah akan mendarat rekaman ini di YouTube kita Kolektif Akademia dan mungkin di podcastnya Odyssey, podcast bersama. Thank you Bung Heri dan Mas Lingga, Bung Lingga. Mungkin nanti teman-teman bisa diskusi lagi di warung halaman ya. Ya, untuk di room ini saya tutup sampai di sini. Selamat malam teman-teman.
Thank you atas diskusi yang menarik pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih semua, terima kasih. Apa cepat Ya. tanggal 31 Maret